Oke, silakan. Ya, baik, Pak. Yang pertama di sini sistemnya saya namanya yaitu Airplane. Terus untuk description-nya yaitu Airplane merupakan aplikasi yang dapat memudahkan pemesanan tiket pesawat dari konvensional menjadi lebih modern atau bisa disebut juga booking online. Pemesanan tiket dapat dilakukan melalui perangkat mobile atau komputer yang telah tersambung dengan internet karena internet mendominasi dibandingkan dengan pembelian tiket konvensional. Oleh karena itu, dapat memberikan solusi terhadap masalah dominasi pengguna pesawat terbang dalam melakukan perjalanan tidak seimbangnya dengan jumlah pesawat yang ada, dan juga dapat menyebabkan kepadatan penumpang yang tinggi di setiap bandara. Kondisi menyebabkan memunculkan problematika seperti halnya masalah pemesanan tiket melalui e-airplane. Penumpang tidak perlu lagi mengantri. Bentuk pelayanan jasa penerbangan dalam melayani calon penumpang dalam berbagian dengan cara mudah dan akurat. Untuk pembelian konvensional selain sederhana, bentuk tiketnya yaitu biasa seperti kupon dengan jumlah halaman yang banyak dan tergantung kondisi tujuan penumpang yang menggunakan jasa penerbangan. Semakin sering transit, maka akan semakin banyak halamannya. Untuk airplane, bentuk tiket berupa kertas yang tertera secara lengkap dari mulai jadwal penerbangan, tujuan penerbangan, tanggal tanggal keberangkatan. Selanjutnya, airplane dapat memudahkan orang untuk membeli tiket dengan cara masuk ke dalam situs web airplane. Selanjutnya, di bagian identifikasi stakeholders, yaitu yang pertama ada pelanggan. Orang yang dapat mengakses sistem reservasi tiket pesawat berbasis website sebagai media pemesanan tiket secara digital. Selanjutnya, yaitu yang kedua ada perusahaan maskapai, yaitu pihak penyedia layanan penerbangan yang akan memberikan informasi terkait jadwal pemberangkatan, reservasi jadwal pemberangkatan, dan tiket yang dipesan melalui sistem. Selanjutnya, di sini ada regulator, yaitu terdapat unsur pemerintah sebagai pembuat regulasi, pengawasan pelaksanaan di lapangan untuk menjamin keamanan sistem. Selanjutnya, reservasi maskapai dan melindungi terkait privasi konsumen. Untuk yang keempat yaitu customer service, pihak yang akan menerima layanan pengaduan mengenai sistem dan juga memberikan solusi atau panduan kepada pengguna untuk mengatasi masalah yang telah diajukan. Selanjutnya di sini ada different scope. Itu yang pertama ada pelanggan dan pengguna. Aplikasi pemesanan tiket pesawat online terdapat fitur login dan daftar bagi pengguna dengan akun pengguna yang valid agar diakses dan dapat menggunakan layanan aplikasi. Selanjutnya ada pemesanan tiket pesawat. Aplikasi memungkinkan pengguna untuk memesan tiket pesawat secara online dengan beberapa metode pembayaran, m-banking, dan lain-lain dengan mudah dan aman. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pencarian pemberangkatan. Aplikasi terdapat opsi penerbangan secara fleksibel seperti rute penerbangan, tanggal pemberangkatan, dan harga serta menampilkan jadwal pemberangkatan serta harga tiket di setiap maskapai. Selanjutnya ada notifikasi pemesanan, yaitu aplikasi mengirimkan notifikasi pemesanan kepada pengguna melalui aplikasi mobile dan email yang berisi status pemesanan dan juga bukti pembayaran. Selanjutnya ada perubahan dan pembatalan. Sistem memungkinkan dan memudahkan pengguna untuk melakukan perubahan jadwal dan membatalkan penerbangan. Selanjutnya yaitu ada keamanan dan privasi. Sistem memastikan keamanan dan pelanggan perusahaan agar terlindungi dengan aman dari serangan siber. Terus selanjutnya ada dukungan pelanggan. Sistem menyediakan dukungan pelanggan yang memadai, termasuk sistem tiket, dukungan, dan layanan terhadap pelanggan secara langsung. Selanjutnya, terakhir ada layanan pengaduan. Sistem harus menyertakan kontak layanan pengaduan apabila ada kendala atau error ketika menjalankan sistem. Baik, Pak, mungkin itu saja progres dari saya. Baik, identitasnya nanti silakan ditulis di kolom chat, kemudian pekerjaannya dilanjutkan sampai pengujian. Terima kasih. Selanjutnya. Saya Pak. Baik, Saya Pak. Pak Afgani. Ya Pak. Ya, silakan yang screen-nya muncul, silakan. Oke. Apa yang halamannya? Oh, bukan. Sistemnya flight booking dengan deskripsinya. Ini screen-nya yang muncul, silakan. Ya, Pak. Screen-nya yang muncul. Ini screen saya, ya Pak. Ya, silakan. Screen-nya muncul, baik. silakan. Oke. Yang pertama untuk sistemnya sendiri adalah flight booking system dengan saya nama Plan Hill. Nah, di sini untuk Mohon maaf, ini deskripsinya sendiri. screen yang muncul, screen-nya siapa ini? Zaidan Halim. Saya Mas. Bukan Saya saya. Pak Afgani. Baik. Yang muncul screen-nya Zaidan Halim ya, Pak?
Ya, silakan dilihat di layar, itu yang muncul screen-nya Zaidan Halim. Silakan. Yang pertama itu saya akan jelaskan apa ini aplikasi website yang saya buat itu namanya ada Travel Space. Website ini dirancang untuk membantu end user serta admin untuk melakukan pemesanan tiket pesawat. Yang pertama dia akan mempermudah pemesanan yang nantinya itu dapat dilihat oleh admin. Untuk pemesanan tiket itu yang pertama dimunculkan itu ada ketersediaan pesawat seperti kursinya, jadwal penerbangan, jenisnya, serta tempat tujuan serta tempat keberangkatan. Aplikasi ini dapat digunakan oleh end user dengan memasukkan lokasi keberangkatan dan tujuan. Setelah input dimasukkan, maka dia akan menampilkan satu hal, yaitu penerbangan apa aja yang ada, lalu tentang jadwal keberangkatannya dan kedatangannya. Lalu jika dipilih dari seluruh penerbangan yang ada itu, dipilih salah satu, maka akan menunjukkan tampilan yang lebih detail seperti berapa banyak yang akan terbang, tiket yang dipesannya berapa, atau bagasinya seperti ini. Setelahnya itu untuk pengguna dapat melakukan pemesanan pesawat, end user diperlukan untuk login atau register untuk melakukan pemesanan pesawat. Untuk register, end user diperlukan memasukkan data diri seperti nama, tanggal lahir, nomor telepon, serta email. Sedangkan proses pembayaran akan dilakukan secara digital seperti melalui bank, Alfamart, dan lain-lain. Setelah itu, end user melakukan pembayaran, end user juga diberikan sebuah fitur, yaitu dia dapat mengganti jadwal penerbangan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ada, karena dirasa jika end user itu tidak selalu dapat terbang sesuai dengan jadwal karena terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Itu adalah fitur-fitur yang dikira diperlukan untuk sistem ini. Itu ada identify stakeholder. Yang pertama itu ada end user, yaitu ada orang menggunakan aplikasi untuk melakukan pemesanan tiket pesawat secara digital. Yang kedua itu admin. Admin ini adalah orang yang menggunakan aplikasi untuk memantau bagaimana aplikasi berjalan dan memastikan aplikasi berjalan dengan normal ataupun menanggulangi jika terjadi kesalahan. Yang ketiga itu ada maskapai. Maskapai ini adalah perusahaan yang menggunakan aplikasi sebagai tempat untuk mengiklankan penerbangan. Yang keempat itu ada investor. Investor adalah merupakan suatu individu, kelompok atau perusahaan yang menginvestasikan jumlah modal tertentu. Yang kelima ada karyawan perusahaan, orang yang bekerja untuk mengembangkan sistem pemesanan tiket secara online. Yang keenam ada tiket maskapai, orang yang bekerja untuk mengatur penerbangan mana saja yang akan ada pada sistem. Untuk skopnya itu yang pertama dia menginginkan untuk efektivitas karena ingin mempermudah pengguna untuk memesan pesawat itu secara digital, tidak lagi secara tatap muka atau jenisnya. Lalu dia dapat mempermudah pencarian tiket dengan menampilkan jadwal, rute, kelas, dan lain-lain. Yang ketiga dia bisa melakukan reservasi dan pembayaran. Yang keempat dia dapat memberikan konfirmasi dan notifikasi jika terjadi pembayaran ataupun penerbangan misal terjadi delay atau sejenisnya. Lalu ada kelima itu ada pengelolaan perubahan dan pembatalan. Sistem harus dapat memudahkan pengguna misal jika terjadi perubahan jadwal atau pembatalan pemesanan tiket itu terjadi dengan alasan yang disesuaikan. Yang keenam itu ada pengelolaan profil pelanggan, jadi bisa untuk mengubah informasi pribadi seperti nama dan lain-lain. Yang ketujuh itu integrasi dengan sistem eksternal. Jadi dia bisa dihubungkan dengan salah satunya itu seperti bank untuk pembayaran atau yang lain-lainnya. Misal sistem pesawat ini adalah jika dia terhubung dengan maskapai tertentu, maka dia harus bisa menghubungkan pembelian dengan maskapai tersebut. Lalu keamanan dan privasi. Jadi seluruh data itu maka tidak disebarkan kepada orang umum seperti penerbangan kita kemana itu tidak diketahui oleh orang umum. Yang kesembilan itu ada dukungan pelanggan, jadi untuk membantu jika diperlukan pelayanan pelanggan ataupun untuk memberikan sistem tiket dukungan. Lalu skalabilitas sistem harus dapat menangani jumlah pengguna yang besar. Untuk meningkatkan kapasitas melalui pembaruan sistem sesuai dengan kebutuhan. Untuk selanjutnya itu ada layanan pengaduan jika terjadi sesuatu kendala atau error, maka diperlukan layanan pengaduan untuk membantu pengguna dalam menjalankan pemesanan tiket. Itu saja, Pak.
Baik, identitasnya tolong dimasukkan di chat, dilanjutkan untuk pengerjaannya sampai di pengujian. Terima kasih. Share Baik, screen-nya Pak. silakan dimatikan. Yang presentasi selanjutnya yang muncul di screen. Saya, Pak. Ini Ahmad Ilmi, silakan. Ya, baik. Oke, untuk sistemnya sendiri adalah flight booking dengan nama Plain Hill. Ini untuk deskripsinya sendiri. Dia adalah sistem booking pesawat yang sistem online. Dia membantu masyarakat menemukan tiket pesawat yang cocok gitu. Jadi memungkinkan pengguna untuk mencari, memilih, dan memesan tiket pesawat berbagai maskapai dan bandara di seluruh dunia ini. Jadi untuk sistem ini juga bekerja di teknologi informasi yang cukup berkembang untuk saat ini. Jadi dia itu nanti akan memberikan informasi detail yang akurat yang terkini mengenai jadwal penerbangan, harga tiket, dan ketersediaan kursi. Nah, jadi untuk menemukan tiket pesawat yang sesuai, pengguna dapat memilih kursi dan melakukan pembayaran menggunakan berbagai metode seperti kredit, transfer bank, atau sistem pembayaran online lainnya. Untuk singkatnya seperti itu untuk yang deskripsinya. Selanjutnya ke identify stakeholder-nya sendiri. Untuk stakeholder di sini saya merangkum dan mendapat 5. Jadi yang pertama untuk pengguna atau konsumen, yang kedua maskapai penerbangan, yang ketiga adalah bandara, dan yang keempat adalah pihak ketiganya. Yang kelima adalah regulator. Dengan secara singkat, kalau pengguna ini ya di mana pihak ini melakukan pencarian dan pemesanan tiket penerbangan melalui sistem ini. Kalau maskapai penerbangannya sendiri, dia itu pihak yang menyediakan layanan penerbangan yang dapat dipesan menggunakan sistem ini. Kemudian untuk bandara sendiri adalah pihak yang menyediakan fasilitas untuk keberangkatan dan kedatangan penerbangan. Yang pihak ketiga adalah pihak yang menyediakan layanan dan komunikasi pendukung seperti layanan hosting dan security dan lainnya. Untuk regulator sendiri untuk bertanggung jawab mengawasi dan mengatur keamanan regulasi dan kebijakan terkait dengan penerbangan. Oke, selanjutnya untuk di ruang lingkup dari proyek ini, yang pertama integrasi dengan sistem lain. Jadi melakukan integrasi sistem flight booking ini terkait dengan industri penerbangan seperti sistem manajemen kargo, keamanan, dan lain-lain. Untuk pengolahan data dan analis ini melakukan pengolahan data bertujuan analisis terhadap data tersebut seperti penjualan tiket, data pelanggan, dan lain-lain. Untuk keamanan dan privasi ini jadi menjamin keamanan data dan privasi pengguna serta transaksi di dalam sistem ini. Selanjutnya untuk pengelolaan tentang resiko ini mengelola resiko terkait sistem ini, operasional, teknik, dan lain-lain. Kemudian untuk pengelolaan sumber daya ini melakukan pengelolaan yang efektif dan efisien seperti anggaran, tenaga kerja, infrastruktur dalam sistem ini. Manajemen proyek diperlukan pengendalian proyek secara efektif seperti penjadwalan, perubahan, dan pengembangan. Oke, selanjutnya untuk yang pemilihan teknik elisitasi ini. Untuk yang stakeholder pertama adalah pelanggan, di mana teknik elisitasi yang dibutuhkan adalah wawancara, survei berupa kuesioner atau formulir, kemudian juga observasi. Untuk yang kedua adalah maskapai penerbangan, di mana membutuhkan wawancara, FGD atau focus group discussion yang di mana nanti akan dipimpin oleh suatu moderator, kemudian prototyping, juga observasi, juga survei. Lalu untuk yang stakeholder ketiga adalah bandara, di mana butuh yang sama dengan maskapai penerbangan tadi. Untuk yang pihak ketiga adalah sama, namun ada tambahan untuk yang workshop. Kemudian untuk yang regulator ini adalah menggunakan wawancara, FGD, survei, analisis dokumentasi, dan juga workshop. Kemudian untuk user stories sendiri, untuk user stories ini sebagai saya kasih contoh 2 per stakeholder-nya. Sebagai pengguna, saya ingin mencari jadwal penerbangan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi flight booking. Kemudian sebagai pengguna, saya ingin melihat harga tiket pesawat dari berbagai maskapai dalam satu tempat. Kemudian untuk yang stakeholder kedua, yaitu maskapai penerbangan, ingin menawarkan jadwal penerbangan yang mudah diakses dan diperbarui melalui flight booking ini. Kemudian menampilkan harga tiket pesawat secara jelas dan transparan melalui aplikasi flight booking. Kemudian yang untuk stakeholder ketiga adalah bandara, di mana ingin memastikan aplikasi flight booking ini memberikan informasi yang akurat dan terkini mengenai jadwal penerbangan, dan juga memfasilitasi proses check-in dan pengambilan tiket dengan cepat dan mudah. Kemudian untuk yang keempat adalah pihak ketiga ingin memastikan keamanan data dan transaksi pengguna saat menggunakan aplikasi flight booking, dan yang kelima adalah regulator ingin memastikan aplikasi flight booking memenuhi standar keamanan dan privasi pengguna yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Untuk yang konseptual model diagram belum, tapi yang mockup udah mencicil untuk Figma-nya sendiri, Pak. Jadi
Untuk Figma-nya sendiri udah progres, baru yang bagian login dan registration. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak untuk yang progres saya kali ini. Baik, untuk user story itu bukan contoh ya, tapi real nanti ada dokumentasinya dengan orangnya, kemudian itu bukan contoh yang ditampilkan, tapi keseluruhan kebutuhan dari penggunanya. Oh Seperti ya. itu. Oke. Ya, baik, Pak. Baik, terima kasih. Bisa dilanjutkan pengerjaannya. Bisa diakhiri share screen-nya. Share screen saya terlihat, Pak. Belum, masih muncul. Lutfi, silakan. Iya. Ya Pak, saya Pak. Sistem pemesanan tiket pesawat atau flight booking system adalah sebuah aplikasi yang Mana ini? Saya Pak. Sudah muncul Pak. Iya, silakan. Sesuai dengan yang muncul di layar ya. Silakan. Ya. Sistem pemesanan tiket pesawat atau flight booking system adalah sebuah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mencari, memilih, dan memesan tiket pesawat secara online. Aplikasi ini menyediakan informasi terkini tentang jadwal penerbangan, harga tiket, serta jumlah kursi yang tersedia dari berbagai maskapai penerbangan yang terkait dengan sistem. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk memasukkan informasi penerbangan seperti kota keberangkatan dan tujuan, serta tanggal keberangkatan. Setelah memasukkan informasi ini, aplikasi akan menampilkan opsi penerbangan yang tersedia, termasuk jadwal, harga, kelas, dan maskapai penerbangan. Setelah pengguna memilih penerbangan yang diinginkan, aplikasi akan meminta informasi pribadi dan pembayaran untuk menyelesaikan pemesanan. Setelah pembayaran dikonfirmasi, aplikasi akan mengeluarkan tiket elektronik yang dapat digunakan untuk check-in di bandara. Aplikasi ini dilengkapi dengan berbagai fitur seperti fitur pembayaran e-money. E-money pada flight booking system dapat memberikan kemudahan bagi pengguna dalam melakukan pembayaran tiket pesawat secara online. Fitur pembatalan dan reschedule keberangkatan. Fitur ini sangat penting untuk memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengubah jadwal atau membatalkan tiket pesawat yang telah dibeli. Fitur informasi pengguna. Pengguna dapat memperoleh informasi mengenai kebijakan maskapai terkait syarat dan ketentuan pembatalan dan reschedule, fasilitas maskapai, dan update penerbangan. Secara keseluruhan, flight booking system memudahkan pengguna untuk memesan tiket pesawat secara online, mengurangi waktu dan usaha yang diperlukan untuk memesan tiket melalui agen perjalanan atau langsung ke bandara. Selanjutnya ini ada daftar stakeholder. Yang pertama adalah pengguna. Para pelanggan atau calon pelanggan yang menggunakan sistem untuk memesan tiket pesawat. Kedua ada maskapai penerbangan, pihak yang menyediakan jasa transportasi udara dan berpartisipasi dalam sistem pemesanan tiket pesawat. Yang ketiga penyedia layanan pembayaran, pihak yang menyediakan sistem pembayaran online dan menangani proses pembayaran tiket pesawat. Keempat, regulator, pihak yang bertanggung jawab dalam mengatur industri penerbangan termasuk Kementerian Transportasi, Otoritas Penerbangan, dan lembaga lainnya. Selanjutnya ada ruang lingkup dari proyek. Ada yang ke-1, pencarian penerbangan. Memungkinkan pengguna untuk mencari penerbangan yang tersedia berdasarkan rute, tanggal keberangkatan, harga, dan kelas penerbangan. Kedua, reservasi dan pembayaran. Flight booking system harus memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi dan pembayaran dengan berbagai cara, seperti kartu kredit, transfer bank, atau e-wallet. Ketiga, pemilihan kursi. Sistem menyediakan fitur pemilihan kursi yang memungkinkan pengguna untuk memilih kursi sesuai dengan preferensi mereka. Keempat, konfirmasi dan notifikasi penerbangan. Sistem harus memberikan konfirmasi dan notifikasi kepada pengguna jika ada perubahan pada jadwal penerbangan atau informasi lain yang terkait dengan perjalanan mereka. Kelima, pembatalan dan reschedule. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk melakukan pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan dengan proses yang mudah dan transparan, dengan informasi yang jelas tentang biaya pembatalan atau perubahan jadwal. Yang keenam, riwayat pemesanan. Sistem harus menyimpan riwayat pemesanan pengguna untuk memudahkan mereka dalam melacak dan mengelola perjalanan mereka di masa depan. Ketujuh, manajemen profil. Memungkinkan pengguna untuk mengelola dan mengatur informasi profil mereka. Kedelapan, keamanan dan privasi. Memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap informasi pribadi pengguna serta melindungi mereka dari aktivitas online yang berbahaya.
Kesembilan, layanan pelanggan. Menyediakan layanan pelanggan yang responsif, mudah diakses, dan dapat diakses 24 jam sehari 7 hari seminggu untuk membantu pengguna dalam mengatasi masalah atau pertanyaan terkait pemesanan tiket, pembatalan atau reschedule tiket pesawat. 10. Skalabilitas, kemampuan sistem untuk menangani pertumbuhan jumlah pengguna atau volume data yang semakin besar tanpa mengalami penurunan kinerja atau kegagalan sistem. Selanjutnya ada memilih teknik elisitasi. Yang pertama adalah pengguna menggunakan wawancara dan observasi. Kedua, maskapai penerbangan menggunakan observasi dan dokumen analisis. Ketiga, penyedia layanan pembayaran menggunakan observasi dan dokumen analisis. Keempat, regulator menggunakan dokumen analisis. Mungkin cukup segitu, Pak. Ya, terima kasih. Dituliskan identitasnya di grup, pekerjaannya dilanjutkan sampai pengujian. Terima kasih. Ya, Pak. Share screen saya kelihatan, Pak. Ini yang muncul Pringgo, silakan Pringgo. Oh, Ringo. Jadi di sini untuk requirement elicitation-nya itu flying booking system. Suaranya tidak terdengar, Mas. Halo, Pak. Terdengar, Pak? Untuk Oke, share screen-nya bisa dimatikan dulu, biar gantian sama yang lain, di setting dulu. ini sudah terdengar, Pak? Enggak kedengar. Tidak terdengar. Terdengar, Pak? Enggak kedengar. Halo? Terdengar, Pak? Share screen-nya bisa dimatikan dulu, gantian sama yang lain, di setting dulu komputernya. Share screen saya kelihatan, Pak. Sudah. Siapa ini? Lutfi, Pak. Ini Irfan Rosyadi. Silakan. Mulai Irfan. Halo Pak, halo Pak. Apa suara saya masuk? Silakan, Pak. Irfan. Ini share screen-nya Irfan Rosyadi, silakan. Iya, suara saya Pak sudah masuk Pak. Sudah, silakan. Oke. Jadi di sini untuk yang pertama di requirement elicitation, untuk nama sistemnya itu saya beri nama Flytix, di mana di sini Flytix itu sebuah platform atau aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk memesan tiket pesawat secara online dengan mudah dan cepat. Di aplikasi ini menyediakan berbagai fitur dan layanan, ya, di mana termasuk pencarian tiket pesawat dengan berbagai pilihan maskapai, jadwal penerbangan yang lengkap, serta harga tiket pesawat yang terjangkau. Selain itu, pengguna juga bisa melihat detail informasi tentang tiket yang akan dipesan, seperti jadwal, jenis pesawat, dan kelas penerbangan yang tersedia. Lalu juga disediakan berbagai pilihan pembayaran, termasuk transfer bank dan kartu kredit. Di dalam aplikasi ini, pengguna bisa membandingkan harga tiket pesawat dari berbagai maskapai. Jadi, pengguna bisa memilih pilihan yang terbaik sesuai budgetnya untuk membeli tiket pesawat. Lalu di aplikasi ini juga disediakan layanan customer service untuk membantu pengguna ketika ada kendala di aplikasinya. Ini untuk stakeholder-nya, saya di sini mencantumkan ada 4. Pertama ada pelanggan, tentu pihak yang menggunakan aplikasi ini, terus ada pihak maskapai yang menyediakan untuk tiket pesawatnya. Lalu ada vendor teknologi, ini pihak yang membantu untuk mengembangkan dan memelihara aplikasi seperti solusi teknologi, platform cloud, alat pengembangan, layanan dukungan untuk memastikan aplikasi. Juga termasuk gateway pembayaran juga masuk ke vendor teknologi. Lalu yang keempat ada tim support center. Di sini support center itu adalah pihak yang membantu pelanggan dengan pertanyaan, masalah, dan permintaan yang mereka miliki terkait dengan aplikasi pemesanan tiket pesawat Flytix ini. Di sini di vendor scope saya mencantumkan ada 6. Pertama ada pencarian penerbangan, itu pelanggan bisa mencari penerbangan sesuai dengan kriteria. Lalu ada reservasi, setelah pelanggan mencari penerbangan yang mereka inginkan, mereka bisa mereservasi. Jika cocok, selanjutnya masuk ke pembayaran. Di sini setelah melakukan reservasi, maka pengguna atau pelanggan itu melakukan pembayaran tiket pesawat. Lalu setelah itu ada konfirmasi pembayaran. Jadi setelah melakukan pembayaran itu maka akan dikonfirmasi pembayarannya terlebih dahulu.
Lalu selanjutnya ada pemberitahuan, yaitu sistem memberikan pemberitahuan kepada pelanggan tentang status penerbangan, perubahan jadwal, atau informasi lain yang berkaitan dengan penerbangan yang sudah di-booking atau dipesan. Lalu ada manajemen pesanan. Di sini sistem memungkinkan pelanggan untuk mengelola pesanan tiket pesawat yang telah dibuat, seperti mengubah jadwal atau membatalkan reservasi. Mungkin untuk dari saya progresnya sampai sini saja, Pak. Terima kasih. Identitasnya ditulis di chat. Baik, Pak. Dilanjutkan pembicaranya. Terima kasih. Ini screen-nya Pringgo, silakan. Suaranya terdengar, Pak? Ya, sudah. Ya. Jadi di sini untuk requirement illustration-nya, yaitu saya bukan sistem flight booking system. Untuk deskripsinya sendiri, flight booking system adalah sistem yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam memesan tiket penerbangan. Nah, jadi sistem ini nih berintegrasi dengan website atau aplikasi perusahaan penerbangan atau agen perjalanan online yang menyediakan pemesanan tiket pesawat. Pengguna dapat memilih jadwal penerbangan yang diinginkan, memilih kelas penerbangan, memasukkan data pribadi dan informasi pembayar untuk menyelesaikan transaksi pembelian tiket. Sistem ini dapat menampilkan berbagai informasi terkait penerbangan seperti rute jadwal, maskapai penerbangan, fasilitas di dalam pesawat, serta harga tiket. Selain itu, flight booking system ini dapat menawarkan opsi tambahan seperti asuransi perjalanan, layanan antar jemput dari atau ke bandara, serta reservasi hotel dan mobil sewa. Nah, sistem ini juga dapat memberikan notifikasi atau pemberitahuan tentang perubahan jadwal atau pembatalan penerbangan kepada pengguna. Dalam pengembangannya, flight booking system ini merupakan integrasi dengan sistem reservasi penerbangan yang dimiliki oleh maskapai penerbangan, serta sistem pembayaran dan keamanan data yang dapat menjamin keamanan dan kerahasiaan informasi pribadi pengguna. Nah, aplikasi ini menjadi sangat penting dan memainkan peran kunci dan dalam mengoptimalkan proses pemesanan, meningkatkan efisiensi dan meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, untuk identifikasi stakeholder ini saya ada 4, yaitu pelanggan, maskapai penerbangan, regulator, dan lembaga keuangan. Nah, untuk pelanggan sendiri, orang-orang yang menggunakan sistem pemesanan penerbangan untuk mencari, memilih, dan memesan tiket penerbangan. Nah, penggunaan stakeholder paling penting karena mereka adalah sumber pendapatan utama bagi maskapai penerbangan. Yang kedua itu maskapai penerbangan. Nah, di sini maskapai penerbangan adalah perusahaan yang menyediakan penerbangan dan menawarkan tiket melalui sistem pemesanan penerbangan. Maskapai penerbangan adalah stakeholder penting karena mereka bertanggung jawab untuk menyediakan jadwal penerbangan dan harga tiket yang akurat dan kompetitif. Yang ketiga adalah regulator. Regulator ini pemerintah dan regulator memiliki peran penting dalam memastikan sistem pemesanan penerbangan memenuhi persyaratan regulasi dan keamanan yang diperlukan dalam industri penerbangan. Dan yang terakhir adalah lembaga keuangan. Untuk lembaga keuangan sendiri memainkan peran penting dalam sistem pemesanan penerbangan. Nah, karena mereka menyediakan layanan pembayaran untuk tiket penerbangan yang dipesan oleh pengguna. Nah, di sini untuk define the scope-nya sendiri, yang pertama itu ada pendaftaran dan autentikasi pengguna. Yang pertama itu sistem harus mengarahkan pengguna untuk melakukan pembuatan akun pengguna agar dapat melakukan pemesanan dan memastikan bahwa pengguna terautentikasi sebelum mereka dapat mengakses fitur pemesanan. Yang kedua itu informasi penerbangan. Sistem pemesanan tiket pesawat harus memberikan informasi lengkap tentang jadwal penerbangan, harga tiket, rute, dan maskapai penerbangan yang tersedia. Yang ketiga itu pemilihan penerbangan. Sistem harus menyediakan fasilitas untuk memilih penerbangan yang diinginkan pengguna berdasarkan kriteria yang diinginkan seperti harga, tujuan, jarak tempuh, waktu tempuh, dan fasilitas lainnya. Yang keempat itu pembayaran online. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk membayar tiket secara online menggunakan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, dan dompet digital. Yang kelima itu ada konfirmasi pemesanan. Sistem harus memberikan konfirmasi pemesanan tiket pesawat dengan email atau SMS ke nomor telepon yang telah disediakan oleh pengguna. Yang keenam itu perubahan atau pembatalan. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk melakukan perubahan dan pembatalan pemesanan tiket pesawat dan memproses pengembangan uang jika diperlukan tergantung pada kebijakan maskapai. Yang ketujuh ada integrasi dengan sistem eksternal. Nah, ini sistem harus dapat terintegrasi dengan sistem eksternal seperti sistem reservasi hotel, transportasi, atau sistem penerbangan lainnya. Yang kedelapan ada pelaporan dan analisis. Nah, sistem harus dapat menyediakan laporan dan analisis tentang penjualan tiket,
jumlah kursi yang tersedia, tingkat okupansi pesawat, dan kinerja maskapai. Yang kesembilan ada keamanan dan privasi. Sistem harus mengetahui bahwa data pelanggan dan perusahaan aman dan terlindungi dari serangan cyber dan melindungi privasi pelanggan. Dan yang terakhir ada customer service. Sistem harus menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan membantu pengguna dalam memecahkan masalah dan mengatasi kendala saat menggunakan sistem pemesan tiket pesawat. Terus untuk teknik elistisasinya, sini ada 4, yaitu stakeholder pelanggan tuh tekniknya ada wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang kedua, untuk maskapai penerbangan ada observasi dan dokumen analisis. Yang regulator tuh ada dokumen analisis, dan yang lembaga keuangan tuh dokumen analisis. Dari progres saya sampai segitu saja, Pak. Baik, terima kasih. Identitasnya tolong ditulis di kolom chat. Baik, Pak. Bisa dimatikan screen-nya. Untuk yang lainnya maksimal 2 menit ya, biar semuanya bisa progres. Terima kasih. Ini screen-nya Muhammad Arfanda, silakan. Baik, Pak. Mungkin deskripsi tidak perlu dijelaskan, mungkin, Pak. Langsung ke identifikasi stakeholder tidak apa-apa, Pak. Silakan, waktunya yang penting 2 menit. Baik, untuk di sini saya sistemnya itu trend booking system, di mana stakeholder-nya itu adalah pertama pelanggan atau pengguna, yaitu orang-orang yang menggunakan sistem aplikasinya nanti ini untuk mencari dan memesan tiket. Kemudian terdapat PT KAI, yaitu sebagai penyedia layanan kereta api seperti layanan jadwal dan harga tiket dari tiap KA atau kereta api. Kemudian terdapat pemerintah sebagai regulator yang memastikan bahwa sistem nanti ini itu mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku seperti keamanan dan untuk perlindungan pelanggan juga. Kemudian untuk identifikasi ruang lingkupnya, pertama di sini terdapat pencarian tiket kereta api, di mana sistem pemesanan tiket kereta api ini nantinya tuh dapat mencari tiket berdasarkan rute dan jadwal yang dipilih oleh pelanggan. Kemudian terdapat reservasi, nanti sistem ini bisa melakukan reservasi dan juga pembayaran untuk tiket kereta apinya. Kemudian serta konfirmasi, di mana sistem ini nantinya akan mengeluarkan dan menemukan informasi mengenai tiket yang sudah direservasi, dan nanti itu berupa QR code. Kemudian terdapat live location, di mana sistem nanti dapat menampilkan lokasi teraktual dari kereta api sesuai dengan tiket kereta api yang dipilih oleh pelanggan. Kemudian terdapat pengelolaan perubahan dan pembatalan, di mana sistem ini juga nanti dapat melakukan reschedule dan juga pembatalan jadwal dari pelanggan. Kemudian ketersediaan sistem, sistem ini nanti bisa diakses selama dalam 24 jam, jadi bisa diakses terus. Kemudian terdapat pengelolaan profil pengguna, di mana sistem ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan pengolahan data mengenai informasi pribadi milik mereka. Kemudian ini juga terintegrasi dengan sistem eksternal, seperti untuk sistem pembayarannya itu terhubung dengan e-money, atau nanti dalam m-banking juga. Kemudian terdapat pelaporan dan analisis, di mana nanti sistem ini terdapat feedback dari pelanggan gunanya untuk meningkatkan kinerja dari sistem dan kualitas dari sistem, serta pengalaman pengguna dari pengguna aplikasi ini. Kemudian terdapat keamanan dan privasi, di mana sistem ini nanti menjamin data pelanggan itu aman. Kemudian skalabilitas, di mana sistem ini itu nanti dapat menangani jumlah penggunaan dan akses yang besar dari pengguna. Kemudian untuk teknik elisitasinya, pada stakeholder pertama yaitu pelanggan, saya menggunakan wawancara dan observasi. Kemudian kedua, pada PT Kereta Api Indonesia itu terdapat observasi dan dokumen analisis. Untuk regulator atau pemerintah itu dokumen analisis. Cukup sekian, Pak, progres saya. Baik, terima kasih. Silakan tuliskan identitasnya. Baik, terima kasih, Pak. Lanjutkan mengerjakan. Selanjutnya ini Safi Reza. Oke, baik, Pak. Untuk yang pertama di sini sistemnya yaitu train booking system, yang mana deskripsinya secara besar yaitu sebuah software yang dirancang untuk mempermudah proses penjualan dan pembelian tiket kereta api secara online. Lalu berikutnya di sini ada identify stakeholder. Nah, untuk stakeholder-nya di sini ada 4, yaitu pelanggan yang mana merupakan pengguna dari sistem. Lalu ada maskapai kereta api yang dia menyediakan pihak informasi berupa jadwal, harga, nomor kursi. Lalu berikutnya ada Bank Indonesia yang merupakan pihak yang menyediakan sistem pembayaran secara online. Dan yang terakhir ada regulator, yaitu
organisasi pemerintah yang bertugas memastikan bahwa sistem sudah sesuai dengan peraturan dan persyaratan yang ada. Lalu berikutnya di sini ada define the scope. Untuk yang pertama di sini ada proses pemesanan dan penjadwalan tiket kereta api yang mana memungkinkan pengguna untuk melakukan pemesanan dan penjadwalan tiket kereta api. Lalu berikutnya di sini ada pemilihan nomor kursi untuk tiket. Nah, pelanggan di sini dapat memilih nomor kursi yang diinginkan sesuai dengan gerbong yang dipilih. Lalu berikutnya di sini ada pembatalan dan perubahan jadwal tiket. Di sini sistem memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembatalan dan perubahan jadwal tiket dengan syarat di atas 2 jam sebelum keberangkatan. Lalu yang berikutnya di sini ada pengelolaan data diri pelanggan, yang mana sistem bisa menyimpan data diri pelanggan yang dimasukkan agar mempermudah proses pemesanan berikutnya. Lalu yang kelima di sini ada metode pembayaran baik dari bawaan aplikasi maupun pihak luar. Nah, di sini sistem menyediakan metode pembayaran dari berbagai macam pihak. Lalu yang berikutnya di sini ada keamanan dan privasi. Di sini sistem menjamin bahwa data pengguna tidak akan disebar dan terlindungi dari berbagai macam serangan cyber. Lalu yang berikutnya ada skalabilitas yang mana sistem harus dapat menangani pengguna dalam jumlah yang besar sesuai dengan kebutuhan. Lalu di sini yang terakhir ada analisis, yang mana sistem akan memberikan sebuah laporan kepada admin berdasarkan tanggapan dari pengguna. Lalu yang berikutnya di sini adalah teknik elisitasi. Nah, untuk stakeholder pertama yaitu pelanggan, di sini teknik elisitasinya dia menggunakan kuesioner, observasi, dan wawancara. Lalu untuk stakeholder yang kedua yaitu maskapai kereta api, dia menggunakan teknik elisitasi, observasi, dan dokumen analisis. Lalu stakeholder ketiga dan keempat yaitu Bank Indonesia dan regulator, dia menggunakan teknik elisitasi, dokumen analisis. Mungkin sekian dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Identitas tolong ditaruh di chat. Baik. Selanjutnya, share screen-nya matikan. Rabiatul, 2 menit, silakan. Di sini saya membuat sistem flight booking. Deskripsinya secara umum itu flight booking system adalah sistem reservasi modern yang memungkinkan penumpang melakukan pemesanan langsung di situs aplikasi yang sudah disediakan dan bisa memilih maskapai yang mereka mau. Lalu ada identify stakeholder. Di sini saya baru mempunyai satu stakeholder yaitu pelanggan, orang yang pernah menggunakan sistem pemesanan tiket pesawat untuk memesan tiket penerbangan. Lalu untuk scope-nya itu, di sini ada ruang lingkup dari proyek. Yang pertama, pencarian tiket penerbangan. Fitur yang disediakan untuk mencari tiket pesawat yang diinginkan oleh pelanggan dengan harga, jadwal, dan maskapai yang dirasa sesuai yang diinginkan. Lalu ada kedua, ada reservasi dan pembayaran. Fitur yang dimana pelanggan akan melakukan pemesanan tiket pesawat yang sudah dirasa pas berdasarkan jadwal, harga, dan maskapai yang diinginkan. Setelah itu dapat melakukan transaksi setelah pemesanan dengan memilih metode pembayaran yang sudah disediakan. Ketiga itu notifikasi. Setelah melakukan pembayaran akan muncul notif pemesanan atau pembayaran sudah selesai. Biasanya notifikasi ini akan terhubung dengan email pelanggan yang sudah didaftarkan sehingga pelanggan tidak akan khawatir akan kehilangan bukti transaksi pemesanan. Keempat ada reschedule dan refund. Fitur reschedule sendiri bisa diajukan oleh pelanggan sendiri dan juga bisa schedule oleh pihak maskapai itu sendiri. Sedangkan fitur refund sendiri akan muncul beberapa informasi tentang proses refund yang dapat dilakukan dengan ketentuan dan persyaratan yang sudah disediakan. Kelima itu ada profil pengguna atau pelanggan. Sistem berisi tentang pengaturan yang di dalamnya terdapat informasi akun, di mana dapat mengubah data diri pengguna dan keamanan pengguna. Yang terakhir ada integrasi dengan sistem eksternal. Dia itu menyediakan fasilitas tambahan yang mendukung perjalanan pelanggan seperti penginapan dan layanan antar jemput. Untuk teknik elisitasinya di sini karena saya ada stakeholdernya cuma satu, yaitu pelanggan, dia teknik elisitasinya itu wawancara. Sekian, Pak. Baik, terima kasih. Dimasukkan identitas ke kolom chat. Selanjutnya,
Ini screen-nya Lulu. Nggak kedengaran suaranya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, silakan. Oke. Ini untuk yang requirement elicitation saya, pertama itu sistemnya Railroad. Kemudian untuk deskripsinya, sistem Railroad ini adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari dan memesan tiket kereta secara online dan di mana saja. Kemudian dengan fitur-fitur dan layanan disediakan, Railroad diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam melakukan perjalanan darat, terutama kereta secara online, serta meningkatkan efisiensi dalam pemrosesan pemesanan tiket. Kemudian untuk mengidentifikasi stakeholder-nya di sini saya ada 3, yang satu untuk pengguna, yaitu orang yang menggunakan sistem untuk mencari dan memesan tiket kereta. Yang kedua yaitu staf stasiunnya, yaitu menyediakan jadwal keberangkatan dan harga tiket yang dipesan melalui sistem. Kemudian yang ketiga regulator, yaitu organisasi keuangan yang memastikan seluruh proses pembayaran berjalan lancar. Kemudian untuk mengidentifikasi ruang lingkupnya, yang pertama, satu, pencarian tiket kereta, yaitu sistem pemesanan tiket kereta memungkinkan pelanggan mencari tiket kereta berdasarkan jadwal, harga, dan rute. Kemudian pemesanan dan pembayaran, yaitu sistem harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan pemesanan dan pembayaran tiket kereta melalui berbagai metode pembayaran yang tersedia. Kemudian ada konfirmasi, yaitu setelah pelanggan melakukan pembayaran, sistem harus mengeluarkan konfirmasi terkait pemesanan dan detail perjalanan. Yang keempat ada pengelolaan pembatalan, yaitu sistem memungkinkan untuk melakukan pembatalan tiket. Yang kelima, pengelolaan profil pelanggan, yaitu sistem memungkinkan pengguna untuk mengelola profil, baik informasi pribadi dan riwayat perjalanan. Kemudian yang keenam, integrasi eksternal, yaitu sistem pembayaran tiket kereta dapat diintegrasikan dengan sistem eksternal seperti melalui m-banking, link aja, GoPay, dan OVO. Kemudian ada pelaporan dan analisis, yaitu sistem dapat menghasilkan laporan dan analisis terkait dengan kinerja sistem dan pengalaman pengguna, seperti tingkat keberhasilan dalam pemesanan, tingkat pembatalan, dan kepuasan pengguna. Yang kedelapan ada keamanan dan privasi, yaitu sistem diharuskan untuk memastikan dan menjaga data pengguna aman dari serangan cyber. Yang kesembilan ada feedback pelanggan, yaitu sistem menyediakan dukungan pengguna yang memadai seperti layanan pengguna secara langsung, serta sistem dapat menangani dan meningkatkan kapasitas sesuai kebutuhan. Kemudian untuk teknik elisitasinya untuk stakeholder pertama yaitu untuk penggunanya, yaitu ada wawancara dan observasi. Yang stakeholder kedua yaitu staf stasiun, yaitu observasi dan dokumen analisis. Yang untuk stakeholder regulatornya yaitu dokumen analisis. Untuk user stories-nya yaitu untuk stakeholder 1, yang pertama, sebagai pengguna dapat mencari keberangkatan yang tersedia dengan mudah dan cepat melalui aplikasi sistem Railroad. Yang kedua, sebagai pengguna mendapatkan pilihan keberangkatan dengan harga yang terjangkau dan fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, sebagai pengguna mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang jadwal, rute, dan perubahan penerbangan. Yang keempat, dapat memilih kursi yang nyaman dan sesuai dengan kebutuhan saat memesan keberangkatan. Yang kelima, mendapatkan informasi pemesanan dengan cepat dan mudah melalui aplikasi sistem Railroad. Yang keenam, dapat membatalkan dengan mudah tanpa biaya tambahan. Yang ketujuh, mendapatkan layanan dan responsif dan membantu jika terjadi masalah dengan keberangkatan dan pemesanan. Yang kedelapan, dapat memberikan feedback tentang penggunaan aplikasi. Untuk user stories stakeholder kedua, yaitu sebagai staf dapat memasukkan jadwal keberangkatan dengan mudah dan cepat ke dalam aplikasi. Yang kedua, dapat menentukan harga dan penawaran khusus untuk keberangkatan dan menyesuaikan harga tersebut secara otomatis dalam aplikasi. Yang ketiga, dapat melacak dan mengelola kapasitas dan persediaan kursi dalam keberangkatan melalui aplikasi. Yang keempat, mendapatkan informasi yang akurat dan terkini tentang penjualan dan pemesanan tiket kereta melalui aplikasi. Yang kelima, dapat melihat ulasan dan feedback pengguna tentang keberangkatan melalui aplikasi dan mengambil tindakan untuk meningkatkan kualitas layanan yang diperlukan. Yang keenam, memperoleh data dan analisis yang akurat tentang penjualan tiket dan update keberangkatan kereta melalui aplikasi. Untuk user stories stakeholder ketiga, yaitu sebagai regulator memastikan bahwa sistem pemesanan tiket mematuhi semua regulasi dan standar peraturan yang berlaku. Kemudian dapat memantau dan memverifikasi laporan kinerja keuangan dan data penumpang yang dihasilkan oleh sistem Railroad atau train booking. Kemudian
dapat memastikan bahwa sistem railroad memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang harga tiket dan biaya lainnya sehingga konsumen dapat membuat keputusan yang tepat. Yang keempat, dapat memastikan bahwa sistem railroad memiliki mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah yang efektif untuk melindungi hak-hak konsumen. Dan yang kelima, dapat mengakses dan menganalisis data tentang kinerja dan perilaku industri kereta api yang dihasilkan oleh sistem railroad untuk membantu dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. Untuk konsep dari model diagramnya saya seperti ini, Pak, di mana penggunanya itu dapat membatalkan atau mengkonfirmasi, memilih dan mencari pemesanan, kemudian melakukan pembayaran, memberikan feedback, dan mencari keberangkatan. Kemudian untuk stafnya, dia mengelola pemesanan, lalu mengelola pengaturan keberangkatan dan memperbaharui pemesanannya, kemudian mengatur harga dan menentukan pemesanan, kemudian dapat mengatur jadwal keberangkatan, dan untuk yang stakeholder ketiga yaitu regulatornya dapat memantau harga tarif dari kereta tersebut. Mungkin itu saja untuk progres yang sekarang. Baik, terima kasih. Ya, terima kasih. Sudah cukup jauh. Nanti akan kita verifikasi pada saat inspeksi. Terima kasih. Identitas tolong dimasukkan di chat. Selanjutnya ada Gita. Silakan, Gita. Iya, Pak. Jadi di sini nama sistemnya yaitu sistem flight booking, aplikasi sistem pemesanan tiket pesawat yang memungkinkan pengguna untuk membeli tiket secara online dengan mudah, yang memiliki beberapa fitur antara lain 1 pencarian jadwal pesawat, 2 pemesanan tiket, 3 konfirmasi pembayaran, 4 pilihan pembayaran. Lalu untuk identify stakeholders-nya di sini ada 4. Yang pertama yaitu pelanggan, orang yang menggunakan flight booking system untuk mencari jadwal penerbangan dan membeli tiket pesawat secara online. Yang kedua, maskapai, yaitu perusahaan-perusahaan maskapai yang terkait dengan flight booking dan menyediakan jadwal penerbangan dan harga tiket yang dapat dipesan. Yang ketiga, regulator, pihak yang mengatur ketertiban seperti peraturan dan persyaratan pada sistem yang harus dipatuhi oleh pengguna dan mengawasi bila ada pihak yang melanggar aturan. Yang keempat, vendor payment gateway, pihak yang menyediakan sebuah fasilitas transaksi pembayaran online antara pemilik dan pelanggan. Lalu untuk define the scope-nya di sini ruang lingkup dari proyek yang pertama yaitu pencarian tiket penerbangan. Jadi sistem penerbangan harus menyediakan fitur tersebut untuk pelanggan untuk mencari tiket penerbangan berdasarkan jadwal, harga, dan rute. Yang kedua, penerbangan pilihan yang memungkinkan pelanggan untuk melihat informasi lengkap dari maskapai pilihan. Yang ketiga, pemesanan dan pembayaran dengan melengkapi detail pemesanan dan penumpang. Yang keempat, konfirmasi dan notifikasi yang setelah pelanggan melakukan pembayaran, sistem akan mengeluarkan konfirmasi dan notifikasi terkait pemesanan. Yang kelima yaitu reschedule dan pembatalan. Sistem akan memungkinkan pelanggan untuk melakukan perubahan jadwal atau membatalkan pemesanan tiket. Yang keenam, pengelolaan profil pelanggan. Sistem memungkinkan pelanggan untuk mengatur profil mereka, termasuk informasi pribadi dan riwayat perjalanan. Yang ketujuh, pelaporan dan analisis. Sistem harus dapat menghasilkan laporan dan analisis terkait dengan kinerja sistem. Yang kedelapan, yaitu keamanan dan privasi. Sistem yang akan memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan terlindungi dengan aman dari serangan cyber dan akan melindungi privasi dari pelanggan itu sendiri. Lalu ada elicitation teknik. Yang pertama yaitu stakeholder dari pelanggan menggunakan teknik elisitasi wawancara. Yang kedua, maskapai menggunakan teknik analisis prosedur. Yang ketiga, regulator sama menggunakan analisis prosedur atau dokumen. Yang keempat, untuk vendor payment gateway sama menggunakan analisis prosedur atau dokumen. Sekian, Pak. Baik, identitas tolong dimasukkan di chat, kemudian Baik. Dilanjutkan mengerjakan. Terima kasih. Baik, terima kasih, Pak. Ya, selanjutnya Nadia, silakan. Baik, Pak. Jadi di sini saya membuat sistem flight booking. Sistem flight booking adalah aplikasi perangkat lunak yang dikembangkan untuk mempermudah para konsumen dalam melakukan pemesanan tiket penerbangan pesawat secara online. Aplikasi ini memungkinkan pengguna dapat mencari penerbangan berdasarkan kota asal dan kota tujuan serta jadwal penerbangan yang diinginkan pengguna.
Setelah hasil pencarian ditampilkan, pengguna dapat memilih penerbangan berdasarkan kebutuhan mereka dengan mempertimbangkan jadwal keberangkatan, harga tiket, pilihan maskapai penerbangan, kelas, dan nomor kursi yang tersedia. Kemudian lanjut ke identify stakeholder. Yang pertama di sini stakeholdernya adalah pelanggan, yaitu orang yang menggunakan sistem untuk mencari dan memesan tiket penerbangan pesawat. Kemudian yang kedua adalah maskapai penerbangan, menyediakan jadwal penerbangan dan harga tiket yang dapat dipesan melalui sistem. Yang ketiga, mitra e-wallet, pihak ketiga seperti bank ataupun e-wallet lainnya. Yang keempat, regulator, organisasi pemerintah selaku regulator yang memberikan pedoman, petunjuk, dan peraturan perundangan tentang pelaksanaan penyelenggaraan penerbangan pesawat perlu memiliki standar untuk manajemen keselamatan. Selanjutnya, define the scope, ruang lingkup dari proyek. Yang pertama, pencarian tiket penerbangan pesawat. Sistem booking penerbangan memungkinkan pengguna atau pelanggan untuk melakukan pemesanan tiket pesawat secara online berdasarkan jadwal, maskapai, harga, dan rute penerbangan. Yang kedua, reservasi dan pembayaran. Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan reservasi dan pembayaran tiket pesawat melalui berbagai metode pembayaran yang tersedia. Yang ketiga, konfirmasi dan notifikasi. Setelah melakukan pembayaran, sistem aplikasi harus mengirimkan notifikasi dan konfirmasi bahwa tiket berhasil dipesan dan informasi detail penerbangan. Yang keempat, opsi perubahan dan pembatalan jadwal. Fitur ini memungkinkan pelanggan untuk melakukan perubahan atau pembatalan pemesanan tiket. Yang kelima, penawaran asuransi selama penerbangan. Pelanggan dapat mengajukan asuransi untuk mengatasi apabila ada ketidakamanan atau kendala selama penerbangan. Yang keenam, pengelolaan profil pelanggan. Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk mengelola profil mereka, termasuk informasi pribadi, preferensi, dan riwayat perjalanan. Yang ketujuh, keamanan dan privasi. Sistem harus menjaga data pelanggan dan perusahaan dari kejahatan cyber dan melindungi privasi pelanggan. Yang ke-8, dukungan pelanggan. Sistem harus menyediakan dukungan pelanggan yang memadai, termasuk sistem tiket dukungan dan layanan pelanggan langsung. Kemudian, teknik elisitasinya untuk stakeholder 1, yaitu pelanggan. Di sini menggunakan teknik wawancara dan observasi. Untuk regulator, menggunakan teknik dokumen analisis, dan maskapai penerbangan menggunakan teknik dokumen analisis. Sekian, Pak, podcast dari saya. Baik, terima kasih. Identitas tolong dimasukkan di chat. Dilanjutkan untuk mengerjakan. Selanjutnya ini ada Afgani. Silakan. Siapa? Untuk requirement elitasinya, deskripsi sistem flight booking adalah sebuah sistem yang digunakan untuk melakukan pemesanan tiket penerbangan secara online atau internet. Sistem ini biasanya terdiri dari berbagai komponen termasuk user interface, basis data penerbangan, dan integrasi dengan perusahaan penerbangan dan juga sistem pembayaran. Dalam sistem ini, seseorang dapat melakukan pemesanan tiket secara online, mencari penerbangan berdasarkan tujuan, tanggal, hari keberangkatan, waktu keberangkatan, dan jumlah penumpang. Setelah memilih penerbangan yang diinginkan berdasarkan penerbangan yang diinginkan, pengguna akan diminta untuk mengisi informasi pribadi dan memilih opsi tambahan seperti memilih kursi pilihan atau layanan tambahan lainnya. Kemudian, pengguna akan diminta untuk melakukan pembayaran sesuai dengan jenis penerbangan yang dipilih. Sistem ini juga menyediakan berbagai macam jenis pembayaran yang tersedia. Selanjutnya, setelah melakukan pembayaran, pengguna akan mendapatkan etiket atau tiket elektronik yang berisi jadwal keberangkatan, pintu keberangkatan, tanggal, waktu, nomor keberangkatan, dan kursi pilihan yang telah dipilih, serta berisi informasi yang berkaitan dengan keberangkatan pengguna tersebut. Selain itu, pengguna juga dapat melakukan perubahan jadwal keberangkatan atau reschedule jadwal keberangkatan, dan juga dapat melakukan pembatalan keberangkatan. Sistem flight booking ini dapat memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan tiket yang biasanya dilakukan secara offline. Sistem ini sangat efisien dan cepat tanpa harus melakukan pemesanan tiket ke agen perjalanan atau kantor maskapai penerbangan yang tersedia. Dan juga sistem ini memberikan fitur menarik yang bisa memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan tiket secara online. Untuk identifikasi stakeholdernya, daftar stakeholder yang pertama pelanggan atau penumpang yang akan melakukan penerbangan, yang kedua maskapai penerbangan, yang ketiga regulator, organisasi pemerintah yang memastikan bahwa sistem booking penerbangan mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku seperti keamanan penerbangan dan perlindungan konsumen. Yang keempat, agen perjalanan atau travel agent yang terlibat dalam proses pemesanan. Yang kelima, customer service. Kemudian yang
Ketiga yang mengidentifikasi ruang lingkup. Yang pertama, pencarian penerbangan. Pelanggan dapat mencari jadwal penerbangan sesuai dengan kota keberangkatan dan kota tujuan, jadwal keberangkatan, serta layanan lain yang tersedia. Yang kedua, sistem akan menampilkan daftar penerbangan yang tersedia berdasarkan kriteria yang dicari oleh pelanggan seperti waktu, harga, dan maskapai penerbangan, serta jenis kelas. Yang ketiga, pelanggan juga dapat memilih pada daftar penerbangan yang tersedia untuk memudahkan pemilihan penerbangan yang diinginkan. Yang keempat, pemesanan tiket. Pelanggan dapat melakukan pemesanan tiket penerbangan dengan memilih penerbangan yang tersedia dan diinginkan oleh pengguna. Yang kelima, pelanggan dapat memilih kelas penerbangan dan kursi yang tersedia, serta memberikan informasi pribadi yang diperlukan dalam melakukan pemesanan tiket secara online. Yang keenam, sistem akan memberikan informasi secara rinci mengenai pemesanan seperti harga, waktu keberangkatan, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penerbangan. Yang ketujuh, pembayaran. Pelanggan dapat melakukan pembayaran tiket penerbangan secara online melalui berbagai model pembayaran disediakan oleh sistem, seperti transfer bank, kredit, dan e-wallet. Yang kedelapan, sistem akan memberikan informasi secara rinci tentang biaya pemesanan, termasuk biaya tambahan seperti pajak dan lainnya. 9. Konfirmasi pemesanan. Setelah pembayaran selesai, sistem akan mengirimkan email atau SMS konfirmasi pemesanan tiket penerbangan kepada pelanggan, beserta detail pemesanan seperti nomor penerbangan, jam keberangkatan, dan nomor kursi. Yang ke-10, pelanggan juga dapat mencetak tiket penerbangan sebagai bukti keberangkatan atau tiket fisik di bandara. Fitur lainnya, sistem dapat menyediakan fitur tambahan seperti check-in online, perubahan jadwal penerbangan, ataupun refund tiket penerbangan. Terakhir, sistem juga menyediakan fitur bantuan pelanggan seperti customer service dan bug untuk membantu pelanggan yang mengalami kesulitan dalam melakukan pemesanan atau memiliki pertanyaan terkait apapun yang berkaitan dengan penerbangan. Untuk memilih teknik elisitasi, yang pertama, stakeholder pelanggan menggunakan teknik elisitasi yaitu wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang kedua, maskapai penerbangan dengan tekniknya elisitasi itu observasi, wawancara, dan survei. Yang ketiga, regulator dengan teknik elisitasi wawancara, agen perjalanan, wawancara, observasi, serta dan customer service yang teknik elisitasi wawancara. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih. Identitas tolong dimasukkan di chat. Selanjutnya. Baik, Pak, terima kasih. Haikal, silakan. Ya, baik, Pak. 2 menit ya. Ya. Di sini yang pertama itu recruitment allocation. Sistemnya di sini yaitu trend booking system. Trend booking system adalah suatu sistem yang digunakan untuk pemesanan tiket kereta api secara online. Dalam sistem ini pelanggan dapat memesan tiket dari mana saja dan kapan saja. Untuk melakukan pembayaran tiket, sistem pemesanan tiket kereta api menggunakan payment gateway. Payment gateway ini memfasilitasi proses pembayaran online dengan menggunakan berbagai metode pembayaran seperti kartu kredit, transfer bank, dan dompet digital. Sistem pemesanan tiket kereta api terhubung dengan sistem reservasi kereta api untuk memastikan ketersediaan kursi yang tepat pada waktu yang tepat. Sistem kereta api ini mengelola informasi tentang jadwal kereta api, kelas kereta, dan ketersediaan kursi. Dalam sistem pemesanan tiket kereta api, pelanggan dapat memilih jadwal keberangkatan, kelas kereta, dan tempat duduk yang mereka inginkan. Setelah memilih tiket, pelanggan akan diminta untuk melakukan pembayaran menggunakan salah satu metode pembayaran yang disediakan. Setelah pembayaran berhasil, tiket akan dikirimkan ke alamat email pelanggan atau bisa dicetak di stasiun kereta api. Dan yang kedua itu identify stakeholder. Yang pertama, pelanggan yaitu orang yang menggunakan sistem untuk memesan tiket. Dan yang kedua, operator kereta api adalah pihak yang mengoperasikan kereta api dan menawarkan layanan perjalanan kereta api pada pelanggan. Yang ketiga adalah pengguna sistem pembayaran, adalah stakeholder yang memfasilitasi proses pembayaran tiket kereta api. Dan yang keempat, agen perjalanan dan afiliasi, yaitu stakeholder yang membantu mempromosikan dan menjual tiket kereta api melalui saluran online mereka sendiri. Dan device scope-nya yang pertama itu sistem booking tiket api secara online, yang kedua integrasi dengan sistem pembayaran online, yang ketiga fasilitas pencarian jadwal keberangkatan, harga tiket, dan ketersediaan tempat duduk. Yang keempat, sistem manajemen reservasi untuk mengelola dan membatalkan tiket. 5. Mengirim tiket lewat email atau sistem. Dan 6. Menyediakan informasi operasional kereta api. Sekian dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, identitas tolong dimasukkan di kolom chat. Dilanjutkan ke pemirsa selanjutnya.
Heri Herlianto, silakan. Baik, Pak. Untuk requirement elicitation-nya saya ini tentang flight booking, di mana sistem aplikasi memungkinkan pengguna untuk mencari, memilih, dan memesan tiket penerbangan secara online. Pengguna dapat memilih tujuan perjalanan dan waktu keberangkatan yang diinginkan. Di sini memiliki fitur lengkap digunakan. Pertama, dapat melakukan pencarian tiket pesawat dari berbagai maskapai penerbangan, menggunakan filter yang disediakan seperti tanggal keberangkatan, rute, waktu keberangkatan, jumlah penumpang, dan kelas kabin. Lanjut ke identify stakeholder. Di ini ada 4 stakeholder, yaitu yang pertama pelanggan, stakeholder yang menggunakan sistem untuk mencari dan memesan tiket penerbangan. Kedua itu maskapai penerbangan, stakeholder yang menyediakan jadwal penerbangan dan harga tiket yang dipesan melalui sistem. Ketiga itu pengembang aplikasi atau developer, di mana stakeholder yang bertanggung jawab dalam merancang, mengembangkan, dan menguji aplikasi flight booking. Mereka harus memastikan aplikasi berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan. Yang keempat itu regulator, stakeholder memastikan bahwa sistem booking pesawat ini mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku seperti keamanan penerbangan dan perlindungan konsumen. Selanjutnya itu define the scope. Di sini ada 8 define scope, yaitu yang pertama pencarian tiket penerbangan, yaitu sistem booking penerbangan memungkinkan pelanggan untuk mencari tiket penerbangan berdasarkan jadwal, harga, dan rute. Kedua itu pemesanan pembayar tiket. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk memesan dan membayar tiket secara online. Proses pembayaran harus mudah, aman, dan pengguna harus mendapatkan konfirmasi pemesanan dan tiket elektronik setelah pembayaran selesai. Ketiga itu konfirmasi dan notifikasi. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, sistem harus mengeluarkan konfirmasi dan notifikasi terkait pemesanan dan detail perjalanan. 4 itu informasi tentang rute, jadwal, dan harga tiket. Sistem harus menyediakan informasi lengkap tentang rute, jadwal, dan harga tiket untuk setiap transportasi yang tersedia. Informasi ini harus akurat dan terbaru. Kelima itu pengelolaan profil pelanggan. Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk mengelola profil akun, termasuk informasi pribadi, preferensi, rabat perjalanan. Yang keenam itu pelaporan analisis. Sistem harus menghasilkan laporan analisis terkait kinerja sistem dan pengalaman pelanggan, seperti tingkat keberhasilan reservasi, tingkat pembatalan, kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, keamanan dan privasi. Sistem harus memastikan bahwa data pelanggan perusahaan terlindungi dengan aman dari serangan cyber dan melindungi privasi pelanggan. 8 itu dukungan pelanggan. Sistem harus menyediakan dukungan pelanggan yang memadai, termasuk sistem tiket dukungan dan layanan pelanggan langsung. Untuk choose elicitation tekniknya di sini ada 4 stakeholder, yaitu pelanggan, di mana menggunakan teknik elisitasi wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang kedua itu maskapai penerbangan, menggunakan teknik elisitasi, observasi, dan dokumen analisis. Yang ketiga itu pengembang aplikasi atau developer, menggunakan observasi dan dokumen analisis. Yang keempat itu regulator, menggunakan teknik dokumen analisis. Mungkin itu saja, Pak, yang dapat saya sampaikan untuk progres kali ini. Baik, terima kasih. Sama, identitas tolong masukkan di kolom chat. Selanjutnya, siapa ini? Muhammad Urido, silakan. Iya, Pak. Baik, Pak. Jadi di sini untuk deskripsi, di sini saya adalah Train Booking System, itu merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memudahkan akses informasi dan layanan terkait perjalanan kereta. Jadi melalui aplikasi ini nantinya pengguna juga dapat membeli tiket kereta api secara online dengan mudah, terus memilih tempat duduk, terus memilih dengan stasiun keberangkatan, serta dari kelas yang dipilih keretanya itu. Nah, itu aplikasi Train Booking ini juga bisa dibayar dengan melalui bank-bank online. Selain itu, di dalam aplikasi Train Booking System ini juga terdapat diskon nantinya yang akan didapatkan oleh pengguna. Lalu yang selanjutnya ini pada stakeholder. Jadi di sini ada 4 stakeholder, di mana yang pertama ini adalah sebuah pihak dari Train Booking System, di mana sebagai pemilik dari aplikasi ini dan penyedia layanan kereta. Yang selanjutnya adalah pengguna dari aplikasi Train Booking System yang memanfaatkan layanan dan fitur yang disediakan oleh aplikasi. Yang selanjutnya adalah pihak ketiga seperti bank, penyedia layanan pembayaran digital.
Untuk yang terakhir yaitu pemerintah sebagai regulator yang mengatur dan mengawasi kebijakan terkait layanan kereta api. Yang selanjutnya ini di ruang lingkup, identifikasi ruang lingkup. Jadi yang pertama ini adalah pembelian tiket, di mana pengguna dapat membeli tiket kereta api secara online melalui aplikasi ini. Pengguna juga dapat memilih tempat duduk, memilih stasiun keberangkatan dan kedatangan, serta memilih jenis kereta dan kelas. Yang selanjutnya adalah promo dan diskon. Jadi pengguna dapat melihat dan mendapatkan berbagai promo dan diskon kereta yang sedang berlangsung. Yang selanjutnya adalah cek jadwal kereta api. Jadi pengguna bisa dapat mengecek jadwal kereta api itu berangkat serta kedatangan dalam stasiun. Yang selanjutnya adalah riwayat perjalanan. Jadi pengguna dapat melihat riwayat perjalanan yang sudah dilakukan sebelumnya. Yang kelima itu pembayaran, yaitu mengidentifikasi opsi pembayaran yang disukai oleh pengguna, termasuk pembayaran melalui kartu kredit, e-wallet, transfer bank, dan metode lainnya. Yang keenam yaitu keamanan dan privasi. Ini sebagai menentukan persyaratan keamanan aplikasi seperti enkripsi dan gateway pembayaran yang aman untuk memastikan privasi dan keamanan informasi pengguna. Yang ketujuh yaitu dukungan pelanggan, yaitu menentukan fitur dan fungsionalitas aplikasi yang akan menentukan kebutuhan pengguna. Yang terakhir ini adalah integritas dengan sistem lain, seperti aplikasi trend booking system ini terintegrasi dengan sistem lain seperti sistem pembayaran pihak ketiga atau sistem jadwal kereta. Mungkin itu Pak dari saya. Baik, terima kasih. Identitas tolong dimasukkan di kolom chat. Selanjutnya. Siapa ini? Barito. Silakan. Barito. Barito ada? Ya, Pak. Ada, silakan. Bentar, Pak. Iya. Ini udah kelihatan, Pak. Halo? Iya, silakan. Ini Pak. Jadi ini saya kelas B, jadi ini train booking system. Deskripsinya dia perangkat lunak yang menyediakan beberapa fitur. Ya umumnya secara umum dia untuk membooking tiket pada kereta api. Fitur utamanya adalah untuk melihat ketersediaan jadwal berdasarkan stasiun yang ada. Dan fungsi lanjutannya seperti memesan kursi, reschedule, dan untuk mencetak tiket. Mungkin itu anunya Pak, secara umumnya. Selanjutnya di sini mendefinisikan stakeholder. Dibutuhkan waktu yang sebenarnya lebih, cuman karena maksimal 20 menit. Jadi 20 menit, kiranya 20 menit saja saya tulis di sini. Stakeholdernya yang pertama yaitu pengguna, yang merupakan stakeholder yang utama, yaitu mereka yang akan menggunakan software ini untuk memesan tiket, melihat jadwal, memesan kursi, melakukan reschedule, dan memilih kursi. Tujuan utama dari software ini adalah untuk memberikan pengalaman pengguna yang mudah, cepat, dan menyenangkan dalam memesan tiket kereta api. Yang kedua ada perusahaan kereta api itu sendiri sebagai stakeholder utama dalam bisnis kereta api. Perusahaan kereta api juga memiliki kepentingan dalam mengembangkan software ini. Software ini dapat membantu perusahaan kereta api untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, mengoptimalkan proses pemesanan tiket, dan meningkatkan efisiensi bisnis. Adapun pihak stakeholder yang ketiga yaitu keuangan, terkait dengan proses pembayaran dan akuntansi. Software ini harus dapat menyediakan proses pembayaran yang mudah, aman, terpercaya, serta dapat mengelola transaksi pembayaran yang baik, seperti m-banking dan contohnya dompet digital seperti Dana, Oppo, Link Aja, dan sebagainya. Stakeholder selanjutnya yaitu pengembang software.
merupakan stakeholder yang bertanggung jawab dalam mengembangkan software ini, baik dari segi desain, pengembangan, dan maintenance. Pengembangan software harus dapat memastikan bahwa software yang dibuat aman, stabil, mudah digunakan, dan terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan pengguna dan perusahaan kereta api. Stakeholder selanjutnya yaitu pihak regulator terkait dengan regulasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Mungkin bisa seperti pihak stasiun atau dinas perhubungan dan sebagainya. Mungkin itu saja, Pak. Soalnya saya belum yakin yang di bawah ini. Baik, terima kasih. Dilanjutkan. Identitas tolong dimasukkan di chat. Selanjutnya ini ada Erlin, silakan. Erin ya, Pak? Ya, Erin, maaf salah menyebut nama. Oh ya. Oke, di sini ada sistem flight booking. Flight itu adalah sistem yang memungkinkan pengguna untuk memesan tiket penerbangan secara online melalui situs web atau aplikasi. Sistem ini juga memudahkan pengguna dalam melakukan proses pemesanan tiket, pemilihan jadwal penerbangan, kursi yang diinginkan, dan juga membayar biaya tiket. Terus ini juga sudah terintegrasi dengan sistem reservasi penerbangan yang memberikan informasi tentang jadwal penerbangan, rute, dan ketersediaan kursi yang diperbarui secara real time. Terus ini juga menjadikan berbagai opsi pembayaran untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran tiket, seperti pembayaran melalui kartu kredit, transfer bank, atau pembayaran melalui layanan pembayaran online. Nah, setelah proses pemesanan selesai, sistem akan mengirimkan konfirmasi tiket penerbangan kepada pengguna melalui email atau SMS. Selain itu, sistem juga dapat memberikan layanan tambahan seperti check-in online dan fasilitas lainnya yang dapat meningkatkan kenyamanan dan kepuasan pengguna selama perjalanan. Untuk stakeholder-nya, itu ada pelanggan, orang yang menggunakan sistem untuk mencari dan memesan tiket penerbangan, pihak maskapai yang menyediakan jadwal penerbangan dan harga tiket yang dapat dipesan melalui sistem, regulator, organisasi pemerintah yang memastikan bahwa sistem booking penerbangan mematuhi peraturan. Lalu ada payment gateway, yaitu layanan pemrosesan pembayaran yang memungkinkan bisnis untuk menerima pembayaran dari pelanggan atau klien dengan aman dan memberikan akses kepada berbagai pemangku kepentingan dalam proses pembayarannya. Di sini juga ada ruang lingkup dari proyeknya. Yang pertama itu ada pencarian jadwal penerbangan. Sistem ini harus dapat menampilkan jadwal penerbangan yang tersedia dengan detail. Pemesanan tiket, sistem ini juga dapat proses pembayaran dan menerbitkan tiket penerbangan bagi pelanggan. Lalu yang ketiga ada manajemen ketersediaan kursi yang bisa memantau dan memperbarui ketersediaan kursi pada setiap penerbangan dan menginformasikan penjualan tiket dan jumlah kursi yang masih tersedia untuk penjualannya. Yang keempat ada manajemen penumpang yang harus mengumpulkan dan menyimpan informasi penumpang seperti nama, nomor identitas, dan detail kontak. Lalu yang kelima itu konfirmasi dan notifikasi. Setelah pelanggan melakukan pembayaran, sistem harus mengeluarkan konfirmasi dan notifikasi terkait pemesanan dan detail perjalanan. Lalu yang keenam ada manajemen harga dan promosi. Sistem itu harus dapat mengatur harga tiket, menyesuaikan harga berdasarkan permintaan dan persediaan, serta menyediakan informasi tentang penawaran, promosi, dan diskon. Lalu yang ketujuh ada pelaporan dan analisis. Sistem ini harus menyediakan laporan dan analisis transaksi untuk memonitor kinerja bisnis seperti jumlah penjualan tiket, penghasilan, dan jumlah kursi yang tersedia. Lalu yang ke-8 ada integrasi dengan pihak ketiga. Sistem ini juga harus dapat mengintegrasikan informasi penerbangan dengan pihak ketiga seperti maskapai penerbangan, penyedia jasa perhotelan, penyedia layanan transportasi darat, dan layanan tur. Lalu yang terakhir itu ada keamanan dan privasi. Sistem harus memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan terlindungi dengan aman dari serangan cyber dan melindungi privasi pelanggan. Sudah, Pak. Baik, seperti biasa, identitas tolong dimasukkan di kolom chat. Dilanjutkan mengerjakan. Selanjutnya, dimatikan sedikit. Ada Ala, silakan. Iya, Pak. Kameranya tolong dinyalakan ya. Iya, Pak. Apa suara saya terdengar, Pak? Sudah terdengar. Iya, jadi saya di sini itu elisitasi mengenai train booking system. Langsung saya ke identifikasi stakeholder aja, Pak ya. Untuk identifikasi stakeholder, daftar stakeholder saya yang pertama itu pelanggan, yaitu orang atau user yang mengakses sistem untuk mencari dan memesan tiket perjalanan dari kereta. Lalu perusahaan kereta atau PT KAI, perusahaan sebagai penyedia layanan sistem.
Yang ketiga, developer sistem sebagai pengembang dan pemelihara sistem. Yang keempat, regulator atau organisasi pemerintah yang memastikan bahwa sistem booking perjalanan kereta api mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku, seperti keamanan perjalanan dan perlindungan konsumen. Untuk yang terakhir yaitu penyedia layanan pembayaran, seperti penyedia layanan pembayaran untuk konsumen atau pihak ketiga dari aplikasi. Lalu untuk identifikasi ruang lingkup, yang pertama pencarian tiket kereta, yaitu sistem memungkinkan pelanggan untuk melakukan pencarian tiket berdasarkan rute dan jadwal yang diinginkan. Yang kedua, reservasi dan pembayaran. Train booking system memungkinkan pelanggan melakukan reservasi dan pembayaran tiket melalui berbagai metode pembayaran. Yang ketiga, konfirmasi dan notifikasi setelah pelanggan melakukan pembayaran. Lalu yang keempat, pengelolaan profil pelanggan. Train booking system harus memungkinkan pelanggan untuk mengelola profil mereka, termasuk informasi pribadi, preferensi, dan riwayat perjalanan. Yang kelima yaitu analisis. Sistem harus menghasilkan laporan dan analisis terkait dengan kinerja sistem dan pengalaman pelanggan. Yang keenam, dukungan pelanggan. Sistem harus menyediakan dukungan pelanggan yang memadai, termasuk sistem tiket dukungan dan layanan pelanggan secara langsung. Yang ketujuh, pusat bantuan. Sistem ini harus menyediakan layanan bantuan tiket untuk pengguna yang mengalami masalah atau kesulitan dalam proses pemesanan. Selanjutnya, integrasi dengan sistem eksternal. Train booking system harus dapat diintegrasikan dengan sistem eksternal seperti sistem pembayaran menggunakan beberapa e-money. Yang terakhir yaitu keamanan dan privasi. Dari sistem tersebut harus memastikan bahwa data pengguna dan perusahaan terlindungi dengan aman dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Mungkin untuk itu saja Pak untuk progres saya. Baik, terima kasih. Identitas dimasukkan di kolom chat. Selanjutnya ada siapa ini? Rifki, silakan Rifki. Ivan Rifki bukan Pak? Iya, Ivan Rifki. Iya. Oke, langsung aja. Pertama itu ada sistem train booking, terus deskripsinya itu sebuah sistem yang digunakan untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pencarian dan pemesanan tiket kereta api secara online dengan berbagai fitur untuk membuat pelanggan merasa aman dan nyaman pada saat perjalanan. Kemudian stakeholder-nya itu ada 5. Yang pertama itu pelanggan, yaitu pihak yang mencari dan memesan tiket, melakukan pembayaran dan mendapatkan servis dengan menggunakan sistem. Kemudian ada operator, pihak yang mengelola jadwal harga tiket kereta api pada sistem. Kemudian ada regulator, pihak yang bertanggung jawab atas peraturan sistem seperti keamanan dan perlindungan konsumen. Kemudian ada penyedia layanan pembayaran, pihak yang menyediakan layanan pembayaran untuk pemrosesan pembayaran dan mendapatkan fee dari transaksi. Kemudian ada pengembang sistem, yaitu pihak yang mengembangkan sistem untuk meningkatkan penggunaan sistem yang lebih baik. Kemudian untuk ruang lingkupnya itu, yang pertama itu pencarian tiket kereta api, di mana sistem menampilkan daftar dari stasiun asal dan tujuan, kemudian menampilkan harga, waktu, fasilitas, nama kereta, untuk mempermudah pelanggan dalam menentukan pemilihan tiket sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada pembayaran, itu sistem memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembayaran dengan metode yang tersedia. Kemudian pengelolaan perubahan dan pembatalan tiket, itu sistem dapat memungkinkan pelanggan untuk dapat melakukan perubahan dan pembatalan tiket dalam waktu yang telah ditetapkan. Kemudian informasi tiket, sistem memberikan informasi terkait tiket kereta api yang telah dipesan. Kemudian ada layanan pelanggan, sistem menyediakan layanan untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan pada saat perjalanan seperti layanan pemesanan makanan, penyampaian keluhan, dan servis pelanggan secara langsung. Kemudian ada keamanan dan privasi, yaitu untuk memastikan data pelanggan aman agar mendapat kepercayaan pelanggan untuk terus menggunakan sistem tersebut. Kemudian ada ulasan pelanggan untuk membantu dalam mengembangkan sistem. Kemudian untuk teknik elisitasinya itu yang stakeholder pertama itu menggunakan wawancara dan kuesioner, yang stakeholder kedua itu menggunakan data dokumen analyze, kemudian stakeholder ketiga itu sama, stakeholder keempat itu observasi, dan stakeholder kelima itu juga tekniknya observasi. Mungkin baru itu aja Pak progresnya. Baik, terima kasih. Baik, Pak. Identitasnya dimasukkan kolom chat. Silakan selanjutnya. Ada Ibrahim Gilang. Baik, Pak.
Yang pertama untuk flight bookingnya ya, itu namanya Flight Vacation. Seperti biasa, aplikasi ini menyediakan informasi tentang jadwal penerbangan berbagai maskapai penerbangan yang terkait. Lanjut aja langsung ke stakeholdernya. Ada 3 pelanggan, maskapai, dan juga pihak pemelihara. Pelanggan yaitu orang yang menggunakan sistem untuk mencari dan memesan tiket. Maskapai menyediakan jadwal penerbangan dan harga tiket. Pihak pemelihara, pihak yang memelihara sistem, dan juga menjaga agar sistem tetap beroperasi. Untuk ruang lingkupnya yang ada 5, pencarian tiket. Sistem booking penerbangan membuat pelanggan yang mencari tiket penerbangan berdasarkan jadwal, harga, dan rute. Untuk konfirmasi dan notifikasi yang kedua, setelah pelanggan melakukan pembayaran, sistem harus mengeluarkan konfirmasi notifikasi. Yang ketiga, perubahan atau pembatalan. Sistem memungkinkan pelanggan untuk melakukan pembatalan pemesanan tiket. Yang keempat, pengelolaan profil. Sistem mengelola profil, informasi pribadi, dan juga riwayat perjalanan. Yang kelima, privasi. Sistem memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan terlindungi dengan aman. Untuk tekniknya, stakeholder pertama pelanggan, tekniknya di situ wawancara, observasi, dan kuesioner. Stakeholder kedua maskapai, tekniknya observasi dan menganalisis data. Yang ketiga pihak pemelihara, tekniknya menganalisis data. Mungkin itu aja Pak untuk pengerjaannya. Baik, dilanjutkan progresnya. Baik Pak. Identitas dimasukkan ke chat. Silakan selanjutnya. Baik. Ini ada siapa ini? Masih Muhammad Taufik. Muhammad Taufik ini. Iya Pak. Silakan. Di sini untuk sistemnya itu flight booking system. Deskripsinya untuk intinya pengguna bisa untuk mencari, melihat, dan menentukan rute penerbangan yang diinginkan. Terus bisa memesan tiket, memilih kursi pada tiap kelas, dan informasi-informasi terkait rute penerbangan. Selanjutnya untuk stakeholder-nya itu yang pertama ada pengguna sebagai pihak yang menggunakan sistem. Yang kedua ada maskapai penerbangan yang menyediakan jadwal dan harga tiket penerbangan. Yang ketiga ada karyawan yang mengurus sistem dan dapat berinteraksi dengan pengguna. Dan yang keempat regulator yang mengawasi dan mengatur mengenai peraturan dalam penerbangan. Untuk skopnya yang pertama itu pencarian tiket penerbangan, yaitu sistem memberikan fitur pencarian dapat digunakan oleh pengguna untuk mencari jadwal atau rute penerbangan yang diinginkan. Yang kedua pemesanan tiket, sistem memberikan akses kepada pengguna untuk dapat memesan tiket penerbangan yang dipilih. Yang ketiga pembayaran, sistem menyediakan metode pembayaran yang dapat dipilih oleh pengguna. Yang keempat notifikasi, sistem memberikan notifikasi kepada pengguna yang berisi informasi-informasi yang berkaitan dengan tiket yang dipesan seperti perubahan jadwal dan lain sebagainya. Yang kelima, perubahan atau pembatalan tiket. Sistem memiliki fitur perubahan tiket oleh pengguna sehingga pengguna memungkinkan untuk melakukan perubahan tiket yang telah dipesan dengan memilih rute atau jadwal penerbangan lain atau membatalkan tiket yang telah dipesan. Yang keenam, profil pengguna. Sistem menyediakan fitur untuk pengguna memasukkan data diri yang dibutuhkan secara lengkap serta menampilkan riwayat penerbangan. Yang ketujuh, keamanan dan privasi. Sistem harus menjamin keamanan data pengguna terlindungi dengan aman dan melindungi privasi pengguna. Yang kedelapan, dukungan pelanggan, yaitu sistem menyediakan dukungan pelanggan yang mendukung dan memadai. Mungkin begitu yang dapat saya sampaikan, Pak, untuk progres kali ini. Baik, terima kasih. Dilanjutkan untuk mengerjakannya. Identitas dimasukkan di chat ya. Selanjutnya ada Irfan. Minta tolong agak di zoom out, agak dibesarkan, maaf. Agak dibesarkan tulisannya. Oke. Terus lagi. Oke, terima kasih. Silakan. Baik, untuk dokumen realisasi kebutuhannya, sistem yang akan digunakan yaitu flight booking system. Nah, langsung saya lanjutkan ke identifikasi stakeholder-nya. Yang pertama ada pelanggan, yaitu pengguna akhir dari aplikasi yang membutuhkan layanan pemesanan tiket pesawat. Kemudian yang kedua, maskapai penerbangan,
yaitu perusahaan penerbangan yang menyediakan jasa penerbangan yang akan ditampilkan dalam aplikasi. Yang ketiga, dari pihak regulasi, pihak yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aplikasi mematuhi regulasi dan peraturan yang berlaku dalam industri penerbangan. Dan yang keempat, yaitu pihak eksternal atau pihak luar, pihak yang melakukan layanan pembayaran online yang terintegrasi untuk memfasilitasi transaksi pembayaran tiket pesawat dan juga sistem reservasi hotel yang terintegrasi dengan aplikasi untuk memudahkan pelanggan dalam memesan kamar hotel selama perjalanan mereka. Kemudian untuk identifikasi ruang lingkupnya, yang pertama pendaftaran dan autentikasi pelanggan. Aplikasi ini akan menyediakan fitur pendaftaran pelanggan dan autentikasi pengguna untuk melindungi informasi pelanggan dan memberikan akses yang sesuai kepada pengguna. Kemudian yang kedua, pencarian penerbangan. Aplikasi ini akan memungkinkan pelanggan untuk mencari penerbangan berdasarkan rute, jadwal, kelas cabin, dan maskapai penerbangan. Yang ketiga, pembayaran. Aplikasi ini akan menyediakan berbagai opsi pembayaran untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan pembayaran tiket pesawat. Keempat, pemilihan kursi. Aplikasi ini akan memungkinkan pelanggan untuk memilih kursi di dalam pesawat. Kelima, ada notifikasi. Aplikasi ini memberikan notifikasi kepada pelanggan tentang detail penerbangan, perubahan jadwal penerbangan, dan lainnya. Keenam, ada pembatalan dan refund. Aplikasi ini akan menyediakan layanan pembatalan dan refund tiket pesawat sesuai dengan aturan yang berlaku. Yang ketujuh, integrasi dengan sistem lain. Aplikasi ini dapat diintegrasikan dengan sistem lain seperti keamanan, pelayanan pelanggan, ulasan, reservasi hotel, sistem pemesanan tiket lainnya, dan sistem manajemen maskapai penerbangan. Dan yang kedelapan, untuk profil pelanggan, aplikasi ini menyediakan fitur yang dapat mengelola profil dari pelanggan seperti ubah profil, informasi pribadi, riwayat pemesanan, dan pengelolaan saldo aplikasi. Kemudian selanjutnya teknik elisitasinya yang untuk stakeholder pelanggan ada 3 teknik elisitasi. Yang pertama yaitu wawancara, kemudian observasi, dan yang ketiga kuesioner. Untuk maskapai penerbangan ada 2 yaitu pertama observasi, kedua dokumen analisis. Untuk pihak regulasi, yang pertama dokumen analisis, dan yang kedua brainstorming. Dan yang terakhir dari pihak eksternal, yang pertama dokumen analisis, dan yang kedua brainstorming. Untuk progresnya cukup sampai itu dulu, Pak. Baik, terima kasih. Ya. Dilanjutkan untuk mengerjakan. Selanjutnya, silakan. Identitasnya tolong dimasukkan di kolom chat ya. Ya. Ini siapa ini? Lutfi. Iya, Pak. Silakan. Untuk yang awal ini saya masih pakai template-nya. Jadi saya pakai yang pertama requirement application, terus saya pakai mohon maaf, saya potong dulu, ditampilkan diperbesar, Mas. Oh ya. Kemudian maksimal 2 menit. Baik. Untuk sistemnya namanya Upperbook Flight. Jadi Upperbook Flight ini adalah sebuah aplikasi mobile pemesanan tiket dengan beragam kemudahan pemilihan tujuan. Aplikasi ini dirancang memudahkan pengguna dalam mencari, memilih, dan memesan tiket pesawat dengan cepat dan mudah. Tanpa harus menghabiskan banyak waktu dan tenaga, aplikasi dilengkapi dengan fitur-fitur canggih seperti pilihan tujuan, jadwal keberangkatan, harga tiket, serta pilihan maskapai penerbangan yang tersedia. Pengguna juga dapat memanfaatkan fitur pencarian untuk menemukan tiket pesawat yang sesuai dengan kebutuhan anggaran. Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan berbagai promo diskon menarik untuk para pengguna yang ingin memesan tiket pesawat dengan harga yang lebih terjangkau. Dengan menggunakan aplikasi Upperbook Flight, pengguna dapat memudahkan proses pemesanan tiket pesanan online dimanapun, kapanpun mereka berada. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis dan dapat diakses mudah melalui smartphone atau tablet. Lalu untuk identity stakeholder-nya, ada pelanggan yang menggunakan sistem pemesanan penerbangan untuk memesan tiket penerbangan, maskapai penerbangan yang menyediakan layanan penerbangan yang dipesan melalui sistem pemesanan, lalu agen perjalanan menggunakan sistem pemesanan
untuk memesan tiket penerbangan untuk klien mereka. Lalu ada pihak yang bertanggung jawab atas pengembangan dan pemeliharaan sistem pemesanan penerbangan. Lalu yang kelima, pihak yang bertanggung jawab atas keamanan dan pemberian regulasi atau aturan pada setiap maskapai yang beroperasi. Lalu ada defense scope, yaitu ruang lingkup proyek. Ada fungsionalitas proyek yang harus mencakup fungsionalitas memungkinkan pelanggan untuk mencari, memilih, memesan, dan membayar tiket pesawat. Fungsionalitas meliputi antarmuka pengguna, sistem pencarian tiket, sistem pembayaran, dan sistem konfirmasi pemesanan. Ketersediaan tiket. Proyek ini memungkinkan pelanggan untuk memeriksa ketersediaan tiket pada rute dan jadwal yang mereka inginkan. Sistem harus dapat mengambil data beberapa maskapai penerbangan yang menunjukkan opsi untuk bersedia. Integrasi dengan maskapai penerbangan. Sistem pemesanan pesawat harus terintegrasi dengan sistem maskapai penerbangan yang berbeda untuk memungkinkan pemesanan tiket secara langsung dari sistem. Pengelolaan data pelanggan. Proyek ini harus memungkinkan pengguna membuat akun dan menyimpan informasi pribadi mereka seperti nama, alamat, nomor telepon, dan informasi pembayaran. Manajemen pemesanan. Sistem harus mengelola pesanan yang ditempatkan oleh pelanggan, melacak informasi tentang tiket pesawat, jadwal penerbangan, dan rincian pembayaran. Nah, keenam adalah pelaporan analisis. Sistem harus menghasilkan laporan analisis untuk membantu manajemen proyek mengidentifikasi tren atau masalah terkait dengan penggunaan sistem pemesanan tiket pesawat. Keamanan dan perlindungan data. Proyek ini harus memastikan keamanan dan data pelanggan dan pembayaran, termasuk penggunaan enkripsi data, otoritas penggunaan, dan pengujian keamanan secara berkala. Mungkin itu saja, Pak, dari saya untuk progres kali ini. Terima kasih. Identitasnya dimasukkan di chat. Pak, ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Untuk pengujian apa itu yang antarmuka UI-nya interface itu seperti apa ya, Pak? Saya masih kurang paham itu. Pengujian mockup itu. Ada di di template untuk teknisnya. Itu video di drive-nya itu harus permit, Pak. Jadi aksesnya terbatas. Oke, nanti diselesaikan dulu, nanti step by step saya kirimkan detailnya. Baik, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Selanjutnya silakan. Dimatikan dulu screen. Ya. Haidar Ali, silakan. Baik, Pak. Jadi nama sistemnya adalah sistem booking pesawat. Sistem booking pesawat adalah sistem untuk melakukan pemesanan pesawat secara online yang dapat melakukan filter dalam pencariannya berdasarkan maskapai dan harga tiket serta faktor lainnya. Untuk identify stakeholder-nya saya baru terdapat dua. Pertama, pelanggan, orang yang menggunakan aplikasi untuk melakukan pemesanan pesawat, dan yang kedua adalah maskapai, penyedia jasa penerbangan yang akan digunakan oleh pelanggan. Ruang lingkupnya sendiri ada data pelanggan. Pelanggan dapat memasukkan data pribadi pada profil akunnya. Selanjutnya ada pencarian penerbangan. Pelanggan dapat mencari penerbangan berdasarkan penjemputan dan tujuan, kelas yang digunakan, jumlah penumpang, dan tanggal keberangkatan. Selanjutnya ada filter pencarian. Pelanggan dapat mencari pencarian melalui maskapai yang digunakan, harga tiket, nama perjalanan, jam keberangkatan, fasilitas, dan sistem refund. Selanjutnya adalah sistem pembayaran. Pelanggan dapat melakukan pembayaran dengan berbagai macam metode pembayaran. Selanjutnya adalah pemesanan penerbangan. Pelanggan dapat memesan penerbangan dengan kurs yang diinginkan. Selanjutnya ada pemberitahuan pelanggan bahwa sudah mendapatkan konfirmasi pesanan. Selanjutnya ada pembatalan pemesanan. Maskapai dapat membatalkan pemesanan atau tidak oleh pengguna. Ini adalah privasi pengguna. Privasi data pengguna dijaga oleh sistem. Hanya ada just elicitation teknik. Pertama ada pelanggan menggunakan teknik elisitasi wawancara dan data analis. Yang selanjutnya ada maskapai menggunakan
teknik elusitasi data analis. Selanjutnya ada user stories dari pelanggan. Pelanggan saya ingin mendaftarkan akun pada sistem. Sebagai pelanggan saya ingin bisa mengisi data pribadi pada profil. Sebagai pelanggan saya ingin mencari penerbangan yang sesuai. Sebagai pelanggan saya ingin memfilter pencarian berdasarkan maskapai. Sebagai pelanggan saya ingin memfilter pencarian berdasarkan kisaran harga dan seterusnya. Hanya ada user stories dari maskapai. Sebagai maskapai saya ingin mendaftarkan penerbangan pada sistem aplikasi. Sebagai maskapai saya ingin memberikan informasi terkait pemesanan penerbangan. Sebagai maskapai saya ingin menentukan harga penerbangan dan seterusnya. Sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Identitas tolong dimasukkan di chat. Selanjutnya silakan. Ini ada siapa ini? Bagus Ivan, silakan. 2 menit silakan. Baik, Pak. Baik, requirement saya flight booking system langsung jadi stakeholder. Stakeholder pertama itu pengguna. Di sini pengguna akhir yang menggunakan sistem untuk memesan tiket penerbangan di suatu maskapai penerbangan. Yang kedua, maskapai penerbangan menyediakan jadwal penerbangan dan menerima pembayaran tiket dari pelanggan. Yang ketiga, penyedia layanan pembayaran. Penyedia pembayaran menyediakan layanan pembayaran online yang memungkinkan pelanggan untuk membayar tiket pesawat secara online melalui sistem pemesanan tiket pesawat. Yang selanjutnya, developer yang memiliki peran untuk mengembangkan software pada flight book system agar lebih optimal. Yang selanjutnya itu pemerintah atau regulator yang memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur operasional sistem booking tiket pesawat. Mereka berharap agar sistem booking dapat memenuhi persyaratan peraturan yang berlaku dan memberikan layanan yang aman, nyaman, dan terpercaya bagi masyarakat. Yang selanjutnya itu define the scope. Untuk ruang lingkup dari proyeknya, yang pertama ada pencarian penerbangan. Sistem pemesanan tiket pesawat memungkinkan pengguna untuk mencari penerbangan dengan memasukkan informasi seperti kota keberangkatan dan tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang. Sistem juga dapat menampilkan opsi penerbangan yang tersedia dari informasi terkait seperti harga tiket, waktu perjalanan, fasilitas, dan tempat duduk. Yang selanjutnya itu pemilihan tempat duduk. Pengguna dapat memilih tempat duduk yang diinginkan di pesawat melalui sistem pemesanan tiket pesawat seperti kelas bisnis, ekonomi, atau tempat duduk prioritas. Yang selanjutnya pembayaran online. Sistem pemesanan tiket pesawat menyediakan pembayaran metode pembayaran online seperti kartu kredit, debit, atau transfer bank. Pelanggan dapat langsung membayar tiket pesawat mereka melalui sistem pemesanan tiket pesawat. Yang selanjutnya itu konfirmasi pemesanan. Setelah pembayaran dilakukan, sistem akan mengirimkan konfirmasi pemesanan tiket pesawat melalui email atau pesan teks kepada pelanggan. Yang selanjutnya, manajemen reservasi. Pelanggan dapat mengelola reservasi tiket pesawat mereka melalui sistem pemesanan tiket pesawat seperti melakukan perubahan jadwal atau membatalkan penerbangan. Yang selanjutnya itu integrasi dengan aplikasi. Beberapa sistem pemesanan tiket pesawat juga menyediakan aplikasi mobile untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan dan manajemen reservasi tiket pesawat. Baik, yang selanjutnya itu teknik elastisitasi. Yang pertama yaitu untuk stakeholder, pertama yaitu pengguna. Untuk tekniknya sendiri yaitu wawancara, kuesioner, observasi. Untuk stakeholder kedua yaitu maskapai. Untuk tekniknya dokumen analisis prosedur. Yang ketiga, stakeholder penyedia layanan pembayaran. Untuk tekniknya, dokumen analisis. Yang keempat, developer. Untuk tekniknya, wawancara. Yang kelima, pemerintah atau regulator, yaitu tekniknya dokumen analisis. Untuk progres pertama ini, hanya ini saja, Pak. Baik, terima kasih. Silakan selanjutnya. Ada Wahyu Pramana, silakan.
Di sini saya akan menjelaskan tentang flight booking system. Secara garis besarnya adalah sebuah layanan yang memungkinkan seseorang untuk mencari, memilih, dan membeli tiket pesawat secara online. Layanan ini tersedia melalui situs web atau aplikasi yang dapat diakses melalui perangkat komputer atau perangkat seluler seperti smartphone. Saat menggunakan layanan ini, pengguna akan diminta untuk memasukkan kota keberangkatan dan kota tujuan, tanggal keberangkatan dan kedatangan, serta jumlah penumpang yang akan melakukan perjalanan. Setelah itu, sistem akan mencari dan menampilkan pilihan-pilihan penerbangan dari berbagai maskapai penerbangan, termasuk harga tiket, jadwal penerbangan, rute, dan jenis pesawat yang digunakan, serta fasilitas yang tersedia pada maskapai tersebut. Setelah pengguna memilih penerbangan yang diinginkan, mereka dapat memasukkan informasi pribadi dan informasi pembayaran untuk memproses pembelian tiket. Dalam menggunakan layanan ini, juga penting untuk memperhatikan syarat dan ketentuan pemesanan tiket, termasuk pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Kemudian di sini terdapat 4 stakeholder. Yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan memiliki kepentingan dalam mendapatkan informasi penerbangan yang akurat, harga tiket yang wajar, dan layanan pemesanan yang mudah digunakan. Kemudian maskapai penerbangan, sebagai mitra bisnis, maskapai penerbangan memiliki kepentingan dalam jumlah penjualan tiket pesawat yang dilakukan melalui platform pemesanan tiket pesawat secara online. Platform pemesanan tiket pesawat secara online perlu memperhatikan kepentingan maskapai penerbangan dalam mencapai tujuan bisnisnya dan membangun hubungan kerjasama yang baik. Kemudian ada regulator dan operator sebagai pihak yang bertanggung jawab mengatur dan mengawasi aktivitas platform pemesanan tiket pesawat secara online. Regulator memiliki kepentingan dalam kepatuhan platform terhadap aturan dan standar yang telah ditetapkan. Platform juga perlu mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh regulator dan menjaga hubungan yang baik dengan mereka. Kemudian yang keempat ada lembaga keuangan sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi pembayaran dalam bisnis pemesanan tiket pesawat secara online. Mereka memastikan bahwa transaksi pembayaran dilakukan dengan aman dan terlindungi dari penipuan atau kecurangan. Kemudian ada ruang lingkupnya, terdapat ada 6. Yang pertama, layanan pemesanan tiket pesawat secara online. Layanan ini mencakup semua proses pemesanan tiket pesawat secara online, mulai dari mencari jadwal penerbangan, memilih tempat duduk, membayar tiket, hingga menerima tiket secara elektronik atau e-tiket. Kemudian integrasi dengan maskapai penerbangan, bisnis pemesanan tiket pesawat secara online perlu menjalin kerjasama dengan maskapai penerbangan untuk memperoleh akses ke jadwal penerbangannya. Kemudian ada harga tiketnya dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk layanan pemesanan tiket pesawat secara online. Kemudian pengembangan aplikasi dan platform untuk memberikan layanan pemesanan tiket pesawat secara online yang efektif dan efisien. Bisnis ini perlu mengembangkan aplikasi dan platform yang mudah digunakan dan dapat diakses oleh pengguna. Kemudian pelanggan dan pemasaran, bisnis pemesanan tiket pesawat secara online perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan dan melakukan pemasaran yang tepat untuk menarik pengguna dan meningkatkan penjualan tiket pesawat. Setelah itu, kepatuhan dan regulasi, bisnis ini perlu mematuhi peraturan dan standar yang telah ditetapkan oleh regulator yang tadi, termasuk dalam hal privasi dan keamanan data pelanggan. Setelah itu, yang terakhir, pengembangan bisnis. Bisnis pemesanan tiket pesawat secara online juga perlu memperhatikan pertumbuhan dan pengembangan bisnis, termasuk dalam hal ekspansi ke pasar yang baru, pengembangan produk dan layanan baru, dan meningkatkan keuntungan dan serta kinerja keuangan. Setelah itu, di sini terdapat teknik elisitasi yang pada stakeholder pertama, di sini saya menggunakan wawancara dan juga observasi. Kemudian yang kedua, untuk maskapai penerbangan, teknik elisitasi yang saya gunakan adalah wawancara. Kemudian yang ketiga, regulator dan operator menggunakan wawancara dan observasi. Setelah itu, lembaga keuangan menggunakan wawancara dan observasi. Mungkin itu saja, Pak, proses untuk pengerjaannya. Baik, terima kasih. Identitas dimasukkan di kolom chat. Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya ada siapa ini? Raffi. Silakan 2 menit. Enggak ada di Raffi. Saya Pak. Ya, silakan. Sisinya udah masuk, Pak. Di sini untuk sistem saya menggunakan flight ticket booking. Sistem flight booking adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam mencari atau memilih dan memesan tiket penerbangan pesawat secara online. Kemudian aplikasi ini menyediakan informasi terkini tentang jadwal penerbangan, harga tiket, serta jumlah kursi yang tersedia dari berbagai maskapai penerbangan.
Kemudian aplikasi Plan Ticket Booking ini menyediakan semua jenis pemesanan tiket penerbangan. Kemudian Booking ini memiliki tiket pesawat untuk pemesanan penerbangan yang murah, pemesanan penerbangan di menit akhir, kemudian penerbangan pesawat domestik dan internasional. Kemudian untuk identifikasi stakeholder, daftar stakeholder yang pertama di sini terdapat pelanggan, yaitu orang-orang yang menggunakan sistem ini untuk melakukan atau mencari dan memesan tiket penerbangan. Kemudian terdapat maskapai penerbangan, yaitu perusahaan yang menyediakan jadwal penerbangan dan harga tiket yang dapat dipesan melalui sistem. Kemudian ketika terdapat regulator, yaitu organisasi permintaan pemerintah yang memastikan bahwa sistem booking penerbangan mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku, seperti keamanan penerbangan dan perlindungan konsumen, kemudian standar prosedur dan kriteria di bidang pengoperasian. Kemudian yang terakhir yaitu customer service yang berperan untuk memberikan pelayanan kepada pelanggan pada saat atau sebelum, selama, atau setelah pembelian produk atau layanan. Contohnya menanggapi keluhan pelanggan dan memberikan informasi terkait produk atau layanan. Kemudian untuk selanjutnya yaitu define the scopes. Untuk ruang lingkupnya proyek, yang pertama terdapat pencarian tiket penerbangan, kemudian pemesanan dan pembayaran, kemudian konfirmasi dan notifikasi pemesanan, terus pengolahan, perubahan dan pembatalan, kemudian pengolahan profil pelanggan, kemudian keamanan dan privasi, dan yang terakhir layanan pengaduan. Begitu, Pak. Baik, terima kasih. Identitasnya tolong dimasukkan ke chat. Selanjutnya. Taufik, silakan Taufik Irawan. Sebentar ya, Pak. Ini kelihatan, Pak, udah. Terima kasih, Pak. Halo, halo. Ya, silakan. Ini langsung saya jelaskan ya, Pak ya. Nah, di sini saya silakan 2 menit. Rekrutmen elicitationnya menggunakan aplikasi GoRental. Jadi aplikasi GoRental ini adalah sebuah aplikasi perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memilih dan memesan mobil yang ingin dirental atau dipinjam secara online. Aplikasi ini juga menyediakan informasi dan ketersediaan mobil yang bisa dipinjam oleh pengguna. Dan itu pengguna juga dapat memesan mobil dan melihat ketersediaannya melalui aplikasi ini. Mereka juga dapat memilih mobil dan melihat detail mobil yang ingin dirental. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian berdasarkan kota asal pengguna serta tanggal pinjaman. Pengguna dapat memilih mobil yang tersedia dan memasukkan informasi pribadi mereka. Setelah memesan tiket, pengguna akan menerima pesan konfirmasi yang ditampilkan bahwa telah merental mobil yang sudah dia pilih. Dengan fitur-fitur dan layanan yang disediakan, GoRental ini diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam merental mobil yang dia pilih secara online. Dan ini untuk identify stakeholder-nya, ada pelanggan, orang yang menggunakan aplikasi untuk mencari dan memesan mobil, kemudian penyedia mobil, menyediakan mobil, dan harga rental mobil yang dapat dilihat dan dipesan melalui sistem aplikasi. Dan regulator, yaitu organisasi pemerintah yang memastikan bahwa sistem booking rental mobil ini mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku. Kemudian define the scope, ini yang ruang lingkupnya, pencarian lokasi, sistem aplikasi memungkinkan mencari lokasi pengguna, kemudian reservasi dan pembayaran. Sistem harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan memilih dan membayar mobil melalui berbagai metode pembayaran yang tersedia. Kemudian pengelolaan profil pelanggan, sistem harus memungkinkan pelanggan untuk mengelola profil mereka termasuk informasi pribadi. Kemudian integrasi dengan sistem eksternal, sistem booking rental harus dapat diintegrasikan dengan sistem eksternal seperti sistem pemesanan rental. Kemudian dukungan pelanggan, sistem harus menyediakan dukungan pelanggan yang memadai, termasuk sistem tiket dukungan dan pelayanan pelanggan langsung. Skalabilitas, yaitu sistem harus dapat menangani jumlah pengguna yang besar dan meningkatkan kapasitas sesuai kebutuhan. Kemudian teknik elisitasi, untuk stakeholder satu, pelanggan nih menggunakan teknik wawancara, observasi, dan kuesioner. Yang kedua, penyedia mobil menggunakan teknik observasi dan dokumen analisis. Yang ketiga, regulator menggunakan teknik dokumen analisis. Ini cuman segini dulu ya, Pak, punya saya.
Ya, terima kasih. Selanjutnya. Dimatikan Mas share screen-nya. Oh ya. Siapa ini? Nurul Risma. Ada nggak? Hilang sudah. Oh ya, silakan. Baik. Untuk di sini untuk rekrutmen sessionnya yaitu sistemnya Airplane Ticketing Booking. Jadi untuk Airplane Ticketing Booking ini aplikasi yang memudahkan pembelian atau pemesanan tiket pesawat dari cara konvensional menjadi lebih modern. Jadi untuk layanan kami untuk calon penumpang yaitu berpergian dengan cara cepat dan akurat. Selain sederhana bentuk etiketnya, untuk etiket kami yang tertera secara lengkap mulai dari jadwal penerbangan, tujuan, tanggal, dan aturan lainnya. Kemudian untuk identifi stakeholder-nya, di sini ada pelanggan, maskapai penerbangan, regulator, dan customer service. Terus kemudian untuk define the scope-nya, di sini ada pencarian tiket penerbangan, terus kemudian ada reservasi dan pembayaran, kemudian ada konfirmasi dan notifikasi, terus kemudian pengelolaan, perubahan, dan pembatalan, terus pelaporan dan analisis, terus keamanan dan privasi, terus kemudian dukungan pelanggan, terus kemudian ada layanan pengaduan. Terus untuk cost allocation-nya, tekniknya, ada stakeholder 1 untuk pelanggan, yaitu teknis elisitasinya, wawancara, observasi, dan kuesioner. Kemudian untuk stakeholder 2-nya, maskapai penerbangannya, ada observasi, dokumen analisis. Terus kemudian untuk stakeholder 3-nya, regulator untuk dokumen analisis. Terus untuk stakeholder 4-nya, customer service-nya, ada observasi dan dokumen analisis. Sekian dari saya, Pak. Baik, terima kasih. Identitasnya tolong dimasukkan di chat selanjutnya. Arif, siapa Arif Zuhri, silakan. Sudah terlihat Pak ya. Baik, di sini saya membuat rekrutmen Flagbook System, merupakan sebuah perangkat lunak yang dirancang untuk memudahkan pengguna dalam melakukan pemesanan, mencari, dan memilih tiket yang sesuai dengan kebutuhan pengguna, dan dilakukan secara online melalui perangkat mobile ataupun PC. Baik, langsung saja ke stakeholder. Yang pertama ada pelanggan, orang yang menggunakan aplikasi untuk memesan tiket, kemudian maskapai, pihak yang menyediakan tiket penerbangan, jadwal, dan keperluan lain, kemudian ketiga keuangan, pihak yang menyediakan berbagai metode pembayaran. Yang keempat, regulator, organisasi pemerintah yang memastikan bahwa sistem booking penerbangan mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku. Kemudian define scope, yang pertama ada register dan login, pelanggan harus daftar dan masuk terlebih dahulu agar proses booking dan lainnya dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian pencarian sistem booking penerbangan memungkinkan pelanggan untuk mencari tiket penerbangan berdasarkan jadwal, harga, dan rute. Kemudian reservasi, sistem harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan reservasi dan pembayaran tiket penerbangan melalui berbagai metode pembayaran yang tersedia. Kemudian yang keempat, konfirmasi dan notifikasi. Pelanggan melakukan pembayaran, sistem harus mengeluarkan konfirmasi dan notifikasi terkait pemesanan. Kemudian pengelolaan, pengubahan, dan pembatalan, sistem harus memungkinkan pelanggan untuk melakukan perubahan jadwal atau membatalkan pemesanan tiket penerbangan. Yang keenam, profil, sistem harus memungkinkan pelanggan untuk mengelola profil mereka, termasuk informasi pribadi, preferensi, dan riwayat perjalanan. Kemudian yang ketujuh, keamanan dan privasi, sistem harus memastikan bahwa data pelanggan dan perusahaan terlindungi dengan aman. Kemudian pada teknik elisitasinya, pertama stakeholder, elisitasinya wawancara, observasi, kuesioner, maskapai, observasi, dokumen analisis, kemudian keuangan, dokumen analisis, dan regulator dokumen analisis. Kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke. Identitasnya tolong di
dimasukkan di kolom chat. Baik, Pak. untuk presentasi saya rasa sudah cukup. Kita cukupkan sekian.